Semua rasa berat yang pernah ibu lewati ketika kemudian di dunia itu, dan menjadikan ibu paling sengsara hidup di dunia, maka kemudian Allah akan mengambilnya, mencelupkan ke dalam surga satu celupan tok. Dan ketika dicelupkan di dalam surga satu celupan tok, Allah nanya, hal mararta min bu'sin? Bu'sin itu penderitaan. Masih kerasa enggak penderitaan kamu dulu ketika hidup di dunia, beriman, ngikuti perintahku, ngikutin perintah nabiku? Masih kerasa enggak nih penderitaannya itu? Orang itu berkata, ma marartu min bu'sin. Menderita itu apa ya Allah? Hilang. Seakan-akan satu celupan di surga itu sudah menghilangkan semua kepenatan kita ketika beribadah kepada Allah. Maaf kata ya ibu, ibarat ekstrimnya adalah, kalaupun Allah itu membalas kita dari setiap ibadah yang kita lakukan seumur hidup, hanya satu celupan, tak itu pun sudah lebih-lebih. Makanya terus minta surga terus. Jangan pernah putus asa untuk minta surga. Terus ketok pintu langit ibu. Dengan doa yang kita panjatkan kepada Allah supaya kita meminta kepada Allah itu surga. Tidak ada permintaan yang paling sering kita panjatkan dalam satu hari kecuali adalah surga. Karena sekalinya ibu satu kali berdoa di antara ratusan bahkan ribuan kali ibu mengetok langit supaya meminta surga. Satu saja yang diterima oleh Allah sudah cukup bagi Allah untuk memasukkan kita ke surga. Ibu harus mengetahui ya, para ulama salaf itu berkata ada 5 permintaan yang selalu dirutinkan oleh para ulama salaf, para ulama terdahulu sebelum mereka meminta dunia. Tulis ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ibu-ibu dan ummahat yang semoga Allah rahmati dan semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tentunya kita bersyukur kepada Allah, Zat yang sempurna di dalam nama, sifat dan perbuatannya, yang telah membimbing kita kepada arah kebaikan dan telah menyempurnakan kenikmatan dalam kehidupan kita. Tidak ada satu jengkal dan satu inci kebaikan yang kita peroleh dalam hidup kecuali Allah yang telah memberikan kebaikannya dalam kehidupan kita dan kenikmatannya dalam kehidupan kita. Makanya ibu, kalau boleh saya ajak untuk merenung, ibu tahu kenapa kita kalau keluar dari kamar mandi membaca Ghufronaka? Padahal arti Ghufronaka itu artinya adalah ampunanmu ya Allah. Kenapa kita ketika keluar kamar mandi beristighfar kepadanya dan memohon ampun? Pertanyaan kita, yang kita lakukan di kamar mandi itu ngapain? Ternyata para ulama menjawab, kenapa kita kalau keluar kamar mandi membaca Ghufronaka? Karena kita tadi di kamar mandi tidaklah mampu kita mengeluarkan kotoran, kecuali kotoran itu mampu kita keluarkan disebabkan karena nikmat dan kebaikan yang Allah berikan, barulah kencing itu kita sentor, barulah kotoran itu kita buang. Dan itu tidak akan pernah kita peroleh kemampuan untuk mengeluarkan kotoran kecuali adalah Allah. Makanya karena kita banyak yang lupa bahwasanya kotoran yang kita keluarkan itu tidak akan keluar kecuali kenikmatan dari Allah. Makanya ketika kita lupa, seringnya kita di kamar mandi, makanya kita keluar dari kamar mandi membaca Ghufronaka, ampunanmu ya Allah. Karena saya tadi lupa kalau kencing dan kotoran yang baru saja aku sentor, ternyata itu merupakan bagian dari kenikmatan besar yang Engkau berikan kepada kami. Dan itulah untuk memberikan pemahaman kepada kita. Kebaikan Allah itu menyeluruh dalam kehidupan kita. Sampai kencing kita, sampai kotoran air besar kita pun tidak akan keluar, kecuali karena kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Semoga kita senantiasa menjadi hamba-hamba yang bersyukur setiap waktunya atas setiap kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Dan semoga setiap kenikmatan yang Allah tambahkan kepada kita, bertambah ibadah kita dalam kehidupan kita beriman kepadanya. Kepada Allah kita bersyukur dan kepada Allah kita menggantungkan segala urusan kehidupan kita. Amin insyaallah. Kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu kajian tentang 175 jalan ke surga. Tentunya kita paham bahwasanya tidak ada obsesi terbesar kehidupan kita kecuali adalah bagaimana kita mendapatkan surga.
Tentunya kita ingin supaya perjalanan kita ke surga itu selamat. Dan bagaimana kita mendapatkan apa yang kita inginkan, kita termasuk di antara penduduk surga. Tetapi kita paham untuk mendapatkan surga itu tidak mudah. Banyak sekali perangkat dan ilmu yang harus kita lalui supaya kita paham, supaya kita mengerti, supaya kita tidak sampai salah jalan. Kalau kita ke Bintaro, kita perlu peta. Kalau kita ke Pondok Pinang, kita perlu rute. Kalau kita ingin ke Bekasi, kita perlu peta. Maka sama, ketika kita menuju kepada surga, kita perlu peta, kita perlu rute yang benar, supaya rute itu menghantarkan kita kepada surganya Allah. Dan itulah yang menjadikan kita, kenapa kita membahas 175 jalan ke surga, supaya rute kita menuju kepada surga adalah rute yang sampai pada tujuan kita, yaitu adalah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya mengingatkan kepada saya sendiri dan ibu-ibu, kalau kita sudah menetapkan tujuan kita adalah Allah dan surganya, maka fokuslah kita kepada tujuan kita. Jangan noleh ke kanan, jangan noleh ke kiri. Jangan celingak-celinguk ke kanan dan ke kiri ketika kita sudah menetapkan surga itu menjadi tujuan terbesar dalam kehidupan kita. Banyak orang yang ingin mendapatkan surga, tetapi ternyata dia tidak fokus dengan apa yang dia mau. Dia mendengarkan komentar orang, kemudian berubah. Dia mendengarkan hujatan orang, lalu dia menjadi tidak istiqomah. Padahal itu merupakan bagian dari warna-warni kehidupan kita menuju kepada surganya Allah. Semoga kita kalau sudah menetapkan surga itu menjadi cita-cita terbesar kehidupan kita, apapun itu tidak boleh untuk merintangi ataupun memalingkan perhatian kita kepada surga. Karena orang yang paling lapang hidupnya dan paling bahagia, yaitu adalah orang yang sudah menetapkan surga menjadi tujuan terbesar dalam hidupnya. Seorang istri tidak akan kuat dia mendampingi suaminya kalau dia tidak ingat di balik perjuangan dia ketika menemani suaminya itu adalah surga. Sekali lagi ibu, jangan menemani dan berbuat baik kepada suami karena ibu menunggu kebaikan suami. Karena ibu pasti akan kecewa. Berharap sama makhluk itu pasti akan kecewa berat. Tetapi kita ketika menemani suami, menemani istri, kita pastikan bahwasanya yang kita harapkan adalah surga. Siapapun yang telah berharap jerih payah dari usaha yang dia lakukan, pamrihnya itu adalah surga, pastilah dia menjadi orang yang paling tenang dan setiap ujian itu akan terasa ringan. Dan semoga kita fokus dalam perjalanan kita menuju kepada surga. Makanya marilah kita belajar sebagaimana singa. Singa itu kalau sudah menetapkan mangsa buruannya, maka dia tidak pernah noleh ke kanan dan ke kiri. Singa itu kalau sudah menetapkan kijang yang akan dia kejar, maka dia tidak akan noleh ke kanan dan ke kiri. Dia perhatikan kijang itu terus. Gerak kemana dia perhatikan. Kemudian dia kejar. Terus dia kejar. Dan dia tidak berhenti. Harusnya orang mukmin itu kalau sudah menetapkan Allah dan surga itu menjadi tujuannya, maka hendaklah dia menetapkan tujuan itu dan tidak perlu kita terpengaruh dengan perkataan manusia. Makanya di antara musibah para pencari ilmu itu apa? Kadang-kadang kita masih mencari perhatian manusia daripada perhatian kita kepada surga dan ridhanya Allah. Padahal mencari perhatian manusia itu sesuatu yang mustahil. Dan itulah yang menjadi kunci ketenangan hidup kita. Kalau sudah menyandarkan semua usaha yang kita lakukan, yaitu harapan kita untuk mendapatkan surga, pastilah lapang hidup kita, bahagia kita menikmati hidup. Dan kalaupun ada ujian itu terasa nikmat ketika mengingat surga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga para ustadz, mereka diberikan oleh Allah keikhlasan hati. Mereka diberikan pola tujuan yang benar ketika mereka berdakwah, yaitu adalah untuk mendapatkan surga. Semoga para thalibul ilmi, para pencari ilmu pun sama. Tidaklah dia mencari ilmu kecuali mengkoreksi hidupnya. Dan ketika mengkoreksi hidupnya, dia tidak peduli dengan hujatan orang, dia tidak peduli dengan komentar manusia, karena yang paling berhak mengintervensi kehidupan kita adalah Allah dan Rasul-Nya, bukan perkataan manusia. Dan inilah yang menjadi perhatian besar sebelum kita meneruskan kajian kitab kita tentang masalah surga.
Sekarang mari kita buka. Kita sampai di mana ibu-ibu? Sampai mana? Halaman berapa? 17. Kita akan membahas tentang halaman 17. Anak-anak di surga, pelayan-pelayan surga sudah atau belum? Sudah. Kita akan menyampaikan kembali. Maka yang keempat, tingkatan penduduk surga. Berarti kita harus paham, sebelum kita membaca seluruh riwayat yang disampaikan oleh penulis buku, kita harus paham. Ternyata surga itu memiliki tingkatan-tingkatan. Mungkin ada yang bertanya, sebelum nanti ada yang bertanya, saya menjawab duluan. Kenapa surga ada tingkatan-tingkatan, Ustadz? Iya, surga itu ada tingkatan-tingkatan untuk menunjukkan sifat keadilan Allah. Kalau di surga tidak ada tingkatan, malah justru sifat keadilan Allah itu hilang. Karena nanti Allah menyamakan antara orang yang betul-betul berusaha dengan orang yang sekedar berusaha. Makanya Allah buat surga itu ada tingkatan-tingkatannya. Paling tinggi disebut dengan Firdaus. Firdaus itu merupakan surga yang kita sudah pelajari. Surga yang langsung dibangun oleh kedua tangannya Allah. Karena Allah punya tangan, Ustadz. Punya. Tangan Allah itu dua. Dan dua-duanya kanan. Tetapi tangan Allah itu tidak sesuai dengan tangannya makhluk. Tangannya Allah itu yaliku bijalalihi wa azamatihi. Tangannya Allah itu sesuai dengan keagungan dan kemahabesaran Allah. Nah, Ibu bisa bayangkan, kalau surga itu dibangun langsung oleh Allah itu seindah apa Firdaus itu. Dan Firdaus itu tepat di bawah arasy-Nya Allah. Arasy itu tempat bersemayamnya Allah, di bawahnya itu arasy-Nya Allah. Menunjukkan dekatnya para penduduk Firdaus itu dengan arasy-Nya Allah, saking mulianya mereka ketika mereka ditempatkan di Firdaus yang paling tinggi. Siapa orang yang pasti menempati Firdaus itu, Ustadz? Yang pasti menempati Firdaus itu para nabi, para rasul, itu mereka menempati Firdaus yang paling tinggi. Dan itu merupakan bentuk kemuliaan yang besar yang Allah berikan kepada mereka. Dan saking istimewanya, surga Firdaus itu dibangun oleh Allah dengan kedua tangannya secara langsung. Ibu, contohnya analoginya kayak gini. Ibu kalau kenal arsitek terkenal, ada seorang arsitek terkenal, dia biasanya punya tim, Ibu. Tetapi ketika Ibu kenal banget dengan arsitek itu, maka arsitek itu berkata, sudah Mbak, biasanya sih yang ngejakan tim. Tapi karena yang minta itu suamimu dan saya kenal baik suamimu, saya sendiri yang akan membangun dan saya sendiri yang akan memperhatikan. Biasanya gitu atau tidak gitu? Gitu. Kenapa? Karena kita punya koneksi dengan arsitek itu. Sampai arsitek itu tidak rela menurunkan timnya. Tapi dia sendiri yang turun langsung ketika membangun rumah kita. Itu analogi. Makanya Firdaus itu surga yang langsung dibangun oleh Allah. Kalau surga-surga yang lainnya, maka kemudian ada bantuan dari para malaikat ketika membangunnya. Tapi kalau Firdaus itu merupakan surga yang khusus dibangun oleh Allah, karena di situ Allah menciptakan dengan sungguh keindahan bagi para nabi dan para rasul. Ada derajat-derajat di bawahnya dan ada derajat yang paling rendah. Dan itulah yang kita paham. Surga itu memiliki tingkatan. Kalau surga punya tingkatan, biasanya nanti ada yang bertanya. Nah, saya jawab lagi sebelum nanti ada yang bertanya. Nanti kita bisa nggak ngunjungin para nabi, Ustadz, di atas? Padahal surga kita di bawah. Saya pengen jenguk Asiyah, pengen tahu istrinya Fir'aun kayak apa sih? Kok bisa sabar dulu menghadapi Fir'aun? Ya. Saya pengen menengok Ibunda Khadijah itu kayak apa sih? Kok Ibunda Khadijah itu luar biasa? Saya pengen nengok kepada Ibunda Aisyah. Padahal surganya mereka mungkin berbeda dengan surganya kita. Bisa nggak kita ketemu dengan mereka? Bisa. Karena sesungguhnya di antara salah satu sifat kenikmatan yang Allah berikan kepada penduduk surga itu apa? Yatazawarun. Mereka saling mengunjungi satu keluarga dengan keluarga yang lainnya. Jadi nanti ibu bisa mengunjungi keluarga siapapun yang ibu inginkan untuk ketemu dengan mereka dan berkumpul dengan mereka. Karena tidak ada yang mustahil. Kullu mashtahat nafsuka waladat ainuka. Allah kan menyampaikan surga itu apa? Kullu mashtahat nafsuka waladat ainuka. Apapun yang kamu inginkan, apapun yang kamu senangi, kamu dapatkan. Kalau ada orang mengatakan, bisa nggak surga itu nanti ketemu dengan para nabi? Tidak bisa, itu bukan di surga. Berarti itu di Cibubur. Ya. Makanya pastikan bahwasanya surga itu apapun pasti kita peroleh.
Biasanya kapan para wanita-wanita surga itu akan berkumpul dengan para wanita-wanita surga dan keluarga-keluarga yang lainnya, yaitu adalah pada hari-hari ketika suaminya mereka pergi ke pasar, karena nanti ada hari di mana hari itu merupakan hari setiap penduduk surga akan ketemu. Di mana? Di pasar. Karena nanti di surga itu ada pasar. Kalau bahasa kekinian, mall. Ya. Maka kemudian di situ ada tempatnya. Para laki-lakinya berkumpul, para istrinya mereka akan berkumpul dengan keluarga-keluarga yang lainnya dan mereka pasti akan dipertemukan. Mana dalilnya? Allah berfirman, "Wa may yuti'illah wa rasulah fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa." Makanya Allah berfirman, siapapun loh yang taat sama Allah dan Rasulnya, maka mereka akan dikumpulkan dengan orang yang diberikan kenikmatan kepada mereka. Siapa? Para nabi, para rasul, siddiqin orang yang cinta kebenaran, syuhada orang yang mati syahid, sholihin dan orang sholih. Dan itulah teman yang terbaik dalam kehidupan di akhirat. Jadi saya bisa ngunjungin keluarganya Asia, Ustadz? Bisa. Asia nanti keluarganya sama siapa? Rasulullah. Bisa saya mengunjunginya? Bisa. Nanti rame Ustadz. Orang pengen ketemu juga, nanti dapat nomor antrean. Itu kalau kita bayangkan surga kayak di dunia. Tidak ada keletihan, tidak ada kelelahan Ibu. Dan pasti kita akan ketemu. Kalau ibu-ibu mungkin pengen ketemu siapa? Nabi Yusuf, silakan ketemu Nabi Yusuf. Tapi kemudian di surga itu Nabi Yusuf sudah tidak lagi menjadi manusia paling tampan. Kenapa? Setiap manusia itu pasti tampan. Dan Ibu paham? Suami-suami ibu nanti ketika di surga, ketika mereka kumpul di pasar yang tadi saya sampaikan setiap hari Jumat, pulang-pulang itu mereka akan berubah wajahnya menjadi lebih baik daripada keadaan sebelumnya. Masya Allah. Makanya tidak ada bosan itu. Berubah terus. Gitu. Tidak perlu dipermak. Setiap mereka mendapatkan angin, karena di surga nanti ada angin. Ada angin itu yang bertiup dari utara, kemudian bertiup itu, kemudian mengenai kepada wajah suami-suami kita. Pulang-pulang mereka itu, pulang-pulangnya dalam kondisi mereka tambah cinta. Dan tambah tampan mereka itu. Makanya kita paham ya Ibu, Masya Allah ya. Konsep cintanya, para penduduk surga itu dibangun atas 99 rahmat. Itu konsep cinta di surga. Allah itu punya berapa rahmat? 100 rahmat. Yang satu dibagikan untuk kita di dunia. Dari semenjak Nabi Adam sampai kemudian nanti paling terakhir yang melihat tanda kiamat ditegakkan. Kiamat ditegakkan. 9 itu satu rahmat. Kita mendengar kisah cintanya kayak kemudian Rasulullah kepada Aisyah. Mendengar kisah cintanya romantisnya siapa sampai mereka mencintai sampai meninggal. Itu satu rahmat. Dibagikan untuk seluruh makhluk termasuk hewan. Ada binatang buas tidak nerekam anaknya. Itu satu rahmat Ibu. Maaf kata ibu dicampuri sama suaminya. Suami kita mencampuri istrinya kita, istrinya mereka, itu satu rahmat itu. Dibagikan dari semenjak Nabi Adam sampai akhir, itu satu rahmat. Yang 99 Ustadz, 99 nanti ditangguhkan oleh Allah. Akan dikasihkan oleh Allah nanti di surga. Makanya kita bisa bayangkan itu, kalau satu rahmat saja ibu sudah mentok sama suaminya. Ya, enggak di WA setengah jam sudah bingung gitu. Gelisah ketika tidak di WA, itu baru satu rahmat yang dibagi-bagi itu seluruh dunia Ibu. Ibu bisa bayangkan kualitas suami istri nanti kalau mereka saling ketemu di surga. Saling ketemu di surga sampai kemudian mereka kemudian mencintai. Itu pakai 99 rahmat itu. Itu sebesar apa? Hari ini kita sering mendengar ada kisah seorang laki-laki jatuh cinta kepada wanita sampai mentok. Akhirnya apa? Betul-betul cinta sama wanita itu atau sebaliknya. Itu baru satu rahmat. Yang 99 nanti di surga. Dan itu Masya Allah menunjukkan apa? Nikmatnya surga itu sampai cinta aja dilipat gandakan. Makanya fisik kita nanti tidak bagaimana fisik ini. Karena fisik ini akan kita tinggalkan sebagaimana gigi yang tanggal ketika meninggalkan jasad. Gigi kalau tanggal kan meninggalkan jasad Ibu. Fisik ini tidak kita pakai lagi. Karena nanti kita diganti dengan fisik yang baru sebagaimana fisiknya Nabi Adam. Itu fisiknya, kekuatannya lebih besar, kekuatan cintanya lebih besar. Makanya kadang-kadang saya mikir gitu. Kalaulah di barat ada kisah Romeo dan Juliet, kalaulah di Arab ada kisah Laila cinta Majnun, Laila Majnun,
Terus kemudian kalaulah di barat ada Titanic dengan segala sumber cerita khurafatnya itu, dan saya tidak percaya itu, ternyata kita sering nangis itu, mendengar kisah cinta itu dan melihat kisah cinta itu. Melihat film Hollywood kita nangis gitu. Itu baru satu rahmat. Nah saya bayangkan ketika membaca hadisnya Nabi, 99 rahmat nanti Allah berikan nanti dalam kehidupan di akhirat itu kualitas cinta kita itu kayak apa. Makanya orang kok sampai mengorbankan akhiratnya hanya untuk mendapatkan sejumput dari dunia. Tidak sepadan itu. Kenapa? Tidak akan sepadan itu. Barangnya Allah itu mahal dan barangnya Allah itu surga. Nabi Ibu tidak pernah mengatakan sesuatu itu mahal kecuali satu ketika Nabi mengomentari surga. Pernah nggak dapetin hadis Nabi mengatakan bawang mahal? Tidak pernah Nabi mengatakan itu. Walaupun kita tahu bawang mahal. Ya. Tapi Nabi tidak pernah mengomentari sesuatu dengan kata mahal kecuali dalam satu hadis. Kalau Ibu tidak percaya, kalau Ibu punya buku indeks hadis atau program indeks hadis, tulis kata ghali. Itu artinya mahal. Masukkan ke dalam indeks hadis. Itu Ibu tidak akan pernah dapatkan kata ghali kecuali disematkan kepada satu hadis ketika Nabi mengomentari surga. Ala inna sil'atallahi ghaliyah. Ala inna sil'atallahi al-jannah. Sesungguhnya barangnya Allah itu mahal dan barangnya Allah itu surga. Makanya kita ini kalau beribadah, kita ini kayak pedagang. Produk kita, ibadah kita. Siapa yang membelinya? Allah. Apa alat tukarnya? Surga. Maka jual ibadah kita hanya kepada Allah. Maka kenikmatan surga yang kita peroleh dan kita jumpai. Makanya orang kafir, orang munafik tidak pernah ngerti itu. Karena bagi mereka sudah tertutup dengan pesona dunia. Akhirnya apa? Ketika sudah tertutup dengan pesona dunia, akhirnya dia takut mati dan cinta hidup. Orang mukmin itu enggak Ibu. Orang mukmin itu senang mati. Kenapa dia senang mati? Karena kematian itu merupakan musim panen. Untuk ketemu setiap ibadah yang kita lakukan di dunia itu musim panennya ketika mati sampai akhirnya nanti ke surga. Segala sesuatu itu ada musim panennya. Duren ada musim panennya. Jeruk ada musim panennya. Duku ada musim panennya. Ibadah pun ada musim panennya. Dan musim panen kita itu kapan? Kalau kita mati. Kemudian kita dilapangkan di urusan kuburan kita. Amin. Kemudian kita dimasukkan surga. Itulah musim panen ibadah kita. Makanya orang yang beriman itu mencari kehidupan di balik kematian. Adapun orang kafir, mereka mencari kehidupan di balik kehidupan. Tidak akan ketemu itu Ibu. Makanya kalau kita memandang kematian itu walaupun di satu sisi kita takut, di satu sisi yang lainnya kita senang. Kenapa? Kematian itulah merupakan waktu supaya Allah itu mengganti semua kebaikan dalam kehidupan kita. Dan itulah yang kita jumpai ketika membicarakan surga. Jadi kalau sudah bicara surga itu, Masya Allah, penuh dengan kenikmatan. Ya. Makanya kalau kemudian tiba-tiba suaminya nanti malam berkata sama ibu, istriku, aku cinta sekali kepada dirimu. Ngomong sama suaminya, ya kamu baru di dunia aja sudah mentok sama saya. Apalagi nanti di akhirat, 99 loh. Karena itu kemudian pasti kita akan dapati, jumpai bahwasanya itu paling besar dalam kehidupan kenikmatan ketika di surga. Kita baca dulu. Inna ahlal jannati la yatarawna ahlal ghurafi min fawqihim kama tatarawna al-kawkab ad-durriyil ghabir minal ufuqil minal masyriqi wal maghrib. Li tafaduli ma bainahum qalu ya Rasulullah tilka manazilul anbiya la yablughuha ghairuhum qala bala walladhi nafsi biyadihi rijalun amanu billahi wa saddaqul mursalin. Hadis ini diriwayatkan dalam riwayat Bukhari. Rasulullah menyampaikan sesungguhnya para penduduk surga akan berusaha melihat penghuni-penghuni surga yang ada di atas kamar-kamar mereka dan rumah-rumah mereka. Sebagaimana kalian akan berusaha melihat bintang yang terang gemerlap cahayanya di langit dari arah timur dan barat. Karena perbedaan keutamaan amalan di antara mereka. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah kedudukan para nabi yang tidak mungkin dapat dicapai oleh selain mereka? Maka Nabi menjawab, tentu. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, mereka adalah orang yang beriman kepada Allah dan mempercayai para rasul. Artinya, nanti kita dapat melihat orang-orang di atas kita.
bagaimana sifatnya dari surga-surga yang lebih tinggi daripada mereka. Tapi melihatnya itu tidak ada hasad, tidak ada dengki. Melihat itu dalam kondisi senang karena hatinya sudah bersih. Ya, makanya kemudian di antara kenikmatan itu ketika nanti kita berada di surga, maka sesungguhnya kita itu bukan hanya melihat kepada orang yang di atas kita, bahkan kita mampu melihat bagaimana penduduk neraka. Kita mampu melihat penduduk neraka, Ustaz? Iya. Loh nanti malah kasihan. Loh, enggak kasihan karena rasa kasihan sudah dicabut oleh Allah. Loh kok bisa tidak ada kasihan? Loh, kalau Allah bisa menjadikan hatimu kasihan, maka mudah bagi Allah untuk menjadikan hatimu tidak ada lagi rasa kasihan. Makanya kenikmatan nanti, loh ini dulu yang netawain kita ini. Loh ini dulu yang nuduh-nuduh kita ini. Nah, kelihatan itu. Rasain ya, enggak kayak gitu juga. Tapi nanti ini dulu kemudian mereka tidak beriman ini. Loh ini yang dulu telanjang-telanjang ini. Ini kemudian nanti kelihatan itu ketika kita di surga. Dan itu kemudian apa? Ada satu hari ketika hari ini orang kafir itu mereka senyum mengejek kita. Tapi akan datang satu hari ketika orang mukmin itu akan tersenyum untuk membalas ejekan yang mereka dapatkan dulu ketika di dunia. Dan itu akan dilihat nanti di atas surga itu mereka melihat bagaimana penduduk neraka itu betul-betul mereka itu disiksa oleh Allah. Makanya penduduk neraka itu mintanya, mereka ngelihat nggak surga. Salah satu kepedihan dari penduduk neraka itu mereka bisa melihat kenikmatan penduduk surga. Jadi penduduk neraka itu sembari disiksa itu melihat teman-teman mereka yang kemudian bersenang-senang. Itu sama kayak ibu ketika lagi puasa, temannya lagi siklus bulanan. Makan soto gitu, serutup. Itu kan semakin perih perut kita, semakin melilit-lilit. Itu kurang lebihnya. Jadi kita nanti akan melihat kepada penduduk surga itu. Makanya kemudian sampai dikatakan di dalam hadis ini, maka apakah itu adalah kedudukan para nabi dan para rasul? Iya. Kita nanti akan mendapatkan kenikmatan sebagaimana para nabi dan para rasul mendapatkan surga itu kapan? Yaitu adalah amanu billahi wa saddaqul mursalin. Beriman sama Allah, lalu kemudian kita membenarkan seluruh para nabi dan para rasul yang pernah diutus dalam kehidupan kita. Makanya ibu maaf ya, mencintai nabi itu salah satu di antara perkara yang bisa menjadikan kita masuk surga. Makanya selalu kan perintahnya bergandengan atiullah wa atiur rasul. Karena mengimani Rasulullah itu termasuk perkara pokok keimanan kita kepada Allah. Dan ibu harus paham, mencintai Rasulullah itu susah. Kalau kita mencintai suami kita gampang, orangnya kelihatan kok. Gagahnya, jenggotnya, kumisnya, kelihatan. Mencintai istri lebih mudah. Kenapa? Orangnya kelihatan, senyumnya, masakannya, manjanya. Itu kita rasakan secara langsung. Tapi mencintai Nabi itu susah. Kenapa? Karena kita diperintahkan untuk mencintai orang yang belum pernah kita lihat, orang yang belum pernah kita jumpai, orang yang belum pernah bertatap muka dan kontak fisik dengan kita. Tapi kita wajib mencintai beliau lebih daripada mencintai diri kita. Itu yang susah. Tapi bayarannya tidak main-main, bayarannya itu surga. Makanya kita ngikutin Rasul. Dan ketika mengikuti Rasulullah maka iming-iming yang diberikan oleh Allah dan diberikan oleh hadis Nabi ini apa? Kita akan berjumpa dan berkumpul dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bukan berarti kalau kita mengikuti Rasulullah itu bukan berarti kita menghujat orang. Bukan berarti kita mencela orang. Bukan berarti kita nuduh-nuduh orang. Seakan-akan hari ini tuh saya bingung ibu. Orang yang berdiri di atas satu manhaj, kemudian kita mengaku ketika kita mengikuti Rasulullah, tetapi itu menjadi alat legitimasi kita untuk membenci setiap orang. Loh saya malah bingung. Nabi mana yang kita ikuti ketika kita menghalalkan hujatan kita dan celaan kita kepada sesama orang yang beriman. Kecuali kita kafir gitu mendingan. Oh sama orang kafir aja kita tidak boleh mendolimi. Ya atau tidak? Loh sama orang kafir aja tidak boleh mendolimi apalagi sesama muslim. Kalau saya, ibu punya komitmen untuk ngikutin sunnah Rasulullah, saya katakan ya, mengikuti sunnah Rasulullah itu bukan artinya legitimasi buat ibu dan buat saya untuk mengeluarkan setiap orang dari kebenaran dan untuk mencela setiap orang ketika tidak sama dengan apa yang kita pilih pendapat dari para ulama.
Enggak kayak gitu. Kalau ibu kemudian memilih di dalam ikut taklim, kemudian ibu memilih untuk nyaman menghujat orang, lebih baik pulang ibu. Atau lebih baik saya yang pulang. Insya Allah nanti saya pulang. Setengah jam lagi. Karena kemudian ini tidak pernah menjadi alat legitimasi kita untuk menghalalkan perbuatan kita ketika nunjuk-nunjuk orang. Jangan sampai ada yang berdiri nunjuk-nunjuk saya loh ya, habis ini ya. Maka kemudian karena sesungguhnya sunnah itu menjadikan kita saling mencintai. Kalaupun ada yang berbeda, pendapatnya satu dengan yang lainnya itu kan ya wajar. Pendapat apakah sunnah itu harus satu kata? Ya enggak. Muawiyah berbeda dengan Ali. Tapi pernah enggak Muawiyah nuduh Ali itu tidak sunnah? Enggak pernah kan? Pernah enggak Ali nuduh Muawiyah itu tidak sunnah? Enggak pernah juga. Hati-hati loh mengatakan tidak sunnah kepada orang lain itu kita sudah mengancamnya dengan neraka. Kenapa? Kalau kita sudah mengatakan tidak sunnah, berarti orang ini itu gagal untuk beriman sama Rasul. Kalau orang itu gagal ngikutin Rasul, apa ancamannya? Neraka. Hati-hati dengan kata-kata yang semacam ini. Ngikutin Nabi itu adalah ibadah kita kepada Allah. Ngikutin Rasul itu. Dan ketika ngikutin Rasul itu tidak menghalalkan kita untuk mengumbar kebencian dan permusuhan di antara orang yang beriman. Karena tidak ada laki-laki yang paling merekatkan persaudaraan di antara orang yang beriman. Kecuali laki-laki itu adalah Muhammad bin Abdullah. Yaitu Rasulullah. Ya. Karena kalau ibu perhatikan ya, semua bagian dari sunnah itu mengajak kita untuk bersaudara ibu. Mana sih bagian sunnah yang tidak mengajak bersaudara? Kita mau sholat saja, apa perkataan imam kalau imam itu mau sholat? Imam itu mengatakan, hadu bainal manakib sudkul khalal, wala takhtalifu fatakhtalifa qulubukum. Dirapatkan itu bahunya, dirapatkan itu kakinya, jangan mengkor-mengkor itu. Kalau kalian sampai mengkor-mengkor itu softnya, melenceng-melenceng softnya, maka kalian akan dipecah itu hatinya sebagaimana kalian telah melenceng di dalam soft kalian. Loh tuh, sampai sholat itu ngajarin kita untuk bareng-bareng dan saling bersaudara ibu. Pernah nggak ibu tega ketika mau sholat kemudian sampainya, maaf mbak, ustadznya siapa ya? Jangan di depan sampainya, nggak nyaman saya. Nggak mungkin kan kayak gitu. Kalaupun ibu punya ustadz yang ibu senangi, ibu sering datang ke dia, silahkan monggo. Ibu tidak senang sama ustadz yang lain, nggak usah dihujat. Ada pendapat ibu kok nggak sama dengan pendapatnya ustadz, ya nggak usah kemudian harus kita celah. Selama memiliki koridor 3. 1, dia itu kemudian patuh dan tunduk kepada kitabullah. 2, mengikuti penafsiran para sahabat. Yang ketiga, dia selektif di dalam memakai dalil. Itu saudara kita. Kenapa saya harus sampaikan ini? Karena saya sekarang bingung. Kalau kita ingin ngikutin Rasul, seakan-akan ketika ngikutin Rasul itu menghalalkan kita untuk membenci setiap orang. Jadi kalau ada orang yang bersaudara seakan-akan tidak sunnah. Kalau ada yang bermusuhan itu seakan-akan sunnah. Itu kan berabi kalau definisinya kayak gitu. Orang itu ngaji, ibu, yang dulunya kasar supaya lembut. Yang dulunya berpecah-pecah supaya saling memaklumi, saling mempersaudarakan. Karena semuanya dalam kehidupan ini adalah bagaimana kita saling bersaudara gitu. Jangan menikmati permusuhan ibu. Dan indikator iman kita kepada Allah dan Rasul itu apa? Indikatornya adalah ketika kita saling menyayangi, saling memaafkan. Kayak anak kecil gitu loh ibu. Anak kecil itu tidak punya di dalam hati mereka itu rasa untuk membenci, itu tidak ada. Anak kecil itu kalau bertengkar karena rebutan mobil, jambak-jambakan mungkin iya. Tapi setelah jambak-jambakan apa yang terjadi? Nangis. Setelah nangisnya reda dikasih permen. Nanti gandengan tangan nggak sama orang yang barusan dia jambak? Ya gandengan tangan. Nggak menyimpan lama-lama. Itu anak kecil. Makanya anak kecil itu kalau kita lihat apapun yang dilakukan anak kecil itu kita seneng. Dia ketawa, kita ketawa. Dia nangis, kita ketawa. Dia ngambek, melototin kita. Malah bapaknya ketawa. Malah diciwil kemudian pipinya. Kenapa anak kecil itu dalam segala apapun yang dilakukan itu malah menyenangkan? Karena hatinya bersih ibu. Kalau kita ketawa, yang lain muntah. Ya, ataupun kemudian ketika kita kemudian begini, kemudian yang lain tidak suka. Kenapa? Mungkin hati kita banyak benci sama orang. Saya mengingatkan kayak gini, supaya tidak ada lagi kejadian-kejadian yang sempat heboh beberapa waktu yang lalu. Mau mengajak bersaudara kok susah gitu loh. Dan saya heran kalau ada orang yang pengen mengajak bersaudara itu seakan-akan tidak sesuai sunnah Rasul gitu loh.
Tapi kalau ada yang mengajak bermusuhan, ini begini harus ditinggalkan, harus kemudian kalian harus memalingkan wajahnya. Loh seakan-akan itu yang sunnah. Itu kan bingung saya parameter kayak gitu. Ustaz curhat, saya tidak curhat. Menyampaikan, meluruskan. Supaya kita paham gitu loh Ibu. Supaya kemudian kita ngerti kenapa ada kaitannya dengan di sini. Ada kaitannya, yaitu orang itu diberikan surga amanu billah wa shadaqul mursalin. Orang itu akan diberikan surga itu kalau mereka beriman sama Allah, membenarkan Rasul. Membenarkan Nabi itu bukan berarti kita menghujat setiap orang. Kalau berbeda ya wajar, orang laki-laki perempuan aja beda kan Ibu. Laki-laki dominan apa? Akalnya. Perempuan dominan apanya? Perasaannya. Apakah kemudian dengan itu kita bertengkar? Nanti pulang ke rumah kita ngomong sama suami kita, kamu sih dominan akalnya. Tidak punya perasaan kan gitu. Lakinya mau jawab tidak tega. Lah kamu dominan perasaannya tidak punya, tidak tega dia ngomong. Kan tidak akan selesai itu, ya kan? Makanya sesungguhnya itulah yang kita harus pahami. Bagaimana kalau kita ngikutin Rasul itu ya bareng-bareng gitu loh Ibu. Selama Ibu kemudian ngikutin Nabi, Ibu tidak usah memerlukan pengakuan orang lain. Ini bukan kemerdekaan negara. Kalau kemerdekaan negara butuh pengakuan negara lain. Ngikutin sunnah itu tidak perlu pengakuan. Jadi kalau tiba-tiba Ibu ngaji ditanya ngaji sama siapa? Sama fulan. Tidak sunnah itu. Tidak usah sedih pulang-pulang nangis. Kenapa? Ngikutin sunnah itu ibadah. Kalau itu ibadah berarti sepakat kita menyerahkan ibadah ini kepada Allah. Dinilai orang itu ya wajar lah. Tapi tidak boleh menjadi tujuan kita di dalam kita kemudian beribadah kepada Allah itu ngejar pengakuan manusia. Selama Ibu memastikan apa yang Ibu sampaikan itu betul-betul berdasarkan kepada dalil. Jadi kita sudahi. Kalau bahasa flamboyannya, lelah berpisah, balikan yuk. Nah itu. Jadi kita ini lelah berpisah, bermusuhan terus. Sudahlah bermusuhan itu kemarin 2 tahun, 3 tahun apa kurang sih kita bermusuhan, menghujat di grup. Sudah nggak zaman kayak gitu. Dan ketika kita sudah menghujat tentunya kita paham. Begitu besar dosa yang akan kita tanggung di hadapan Allah. Jadi disitulah kita akhirnya mengerti. Di dalam masalah tingkatan penduduk surga itu ada tingkatan-tingkatannya. Dan tingkatan itu akan disesuaikan dengan tingkat amalan kita masing-masing. Itu yang keempat. Sekarang kita buka yang kelima. Sifat bangunan surga, debunya dan bebatuannya. Berarti di surga ada batu, ada. Di surga itu ada debu, ada. Debunya ada. Tentunya debunya tidak sama dalam konteks di dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan labinatu dahabin wa labinatu fiddatin wa milatuhal miskul adfar wa hasbauha al-lu'lu' wal yakut wa turabuha az-za'faron may yadkhuluha yan'am wa la yab'as wa yakhlut wa la yamut la tabla siyabuhu la yafna syababuhu. Rasulullah mengatakan bangunan di surga itu batanya dari emas, batanya dari perak. Lantainya dari minyak kasturi, bebatuannya dari mutiara dan permata. Debunya dari za'faron. Siapa yang memasuki yaitu surga, dia akan hidup bahagia dan tidak akan mengalami kesengsaraan. Dia akan kekal dia akan kekal dan tidak akan mati. Dan kemudian pakaiannya tidak akan hancur. Dan masa mudanya tidak akan sirna. Rasulullah menyampaikan tentang bangunan di surga. Berarti nanti kalau kita masuk ke dalam surga, berarti akan tinggi bangunan-bangunan itu Ibu. Jadi betul-betul surga itu bukan kayak padang pasir gitu. Yang mana kemudian dia kosong, enggak. Dia ada tempat-tempat yang kosong, dia kemudian ada bangunan-bangunan yang tinggi. Makanya Rasulullah pernah kan, Rasulullah masuk ke surga, kemudian Nabi melihat ada istana putih yang sangat indah. Kemudian Rasulullah bertanya, istana ini untuk siapa? Untuk laki-laki dari Bani Quraisy ya Rasulullah. Nabi menyangka, oh itu mungkin untuk saya. Nabi tanya lagi kepada malaikat Jibril, siapa laki-laki itu? Kemudian dijawab oleh malaikat, itu adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itu saking utamanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia akan mendapatkan istana yang sangat megah.
Dari mutiara-mutiara istana yang dimiliki oleh Umar bin Khattab. Itu Umar, apalagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kemudian nanti ketika kita memasuki surga, maka sesungguhnya surga itu ada bangunan-bangunan yang Rasulullah itu detailkan bagaimana sifat dari bangunan-bangunan itu. Kenapa sih Nabi itu mendetailkan? Kenapa Nabi mendetailkan itu? Nabi mendetailkan itu supaya rasa rojak kita, berharapnya kita itu termotivasi untuk terus mendapatkan surga. Ibu kalau biasanya baca satu perumahan baru, maka yang ibu baca pertama kali itu apa? Sifat-sifat bangunannya. Atapnya kerangka aluminium atau enggak. Kemudian batu bata atau batako. Itu kan kita baca ibu. Maka sama Allah itu Rasulullah detailkan bangunan di surga itu apa? Memberikan motivasi. Bahwasanya betul-betul detail semua bangunan itu diciptakan dari semua kesempurnaan dan diciptakan dari semua keindahan. Itulah yang menjadi bangunan kita ketika kita di surga. Makanya Nabi menyampaikan batu batanya yaitu dari emas dan perak. Lantainya minyak kasturi. Kemudian debunya itu za'faron. Za'faron itu yang kemudian berbau minyak, layaknya minyak kasturi. Siapa yang memasukinya dia akan bahagia. Makanya kemudian bahagia. Makanya pernah saya sampaikan, Allah itu tidak pernah menyebut kata bahagia. Allah tidak pernah menyebut kata bahagia kecuali satu kali saja di dalam Al-Quran. Yaitu ketika Allah menyebutkan dalam surat Hud 108. Fa'ammal ladina su'idu fafil jannah. Orang yang bahagia itu adalah orang yang berada di surga. Jadi Allah tidak pernah menyebut kata bahagia kecuali satu kali saja. Surat Hud 108. Dan itu Allah terangkan nanti ketika kita di surga. Makanya kalau kita di dunia, kalau kita berkata, kok saya tidak bahagia? Ya iya, wong kita masih di dunia kok. Bahagianya itu nanti ketika kita sudah di surga. Makanya kalau ada teman kita ngomong, saya itu sudah solih mbak. Sudah banyak tahajud, banyak puasa. Kok ujian saya terus menerus kayak gini? Nah, katakan kepada mbak itu, kepada ibu itu, ibu, selama jempol kaki kita masih menempel di dunia, maka selama itu pula kita pasti akan diuji dan ujian itu akan merenggut kebahagiaan yang kita miliki. Kapan bahagia itu? Nanti kalau sudah menapakkan kaki di surga, itulah arti bahagia. Makanya orang yang tampaknya bahagia di mata kita itu belum tentu dia bahagia. Karena tidak ada rumput tetangga lebih hijau itu tidak ada ibu. Pasti mereka mendapatkan surat ujian yang Allah titipkan pada setiap orang. Dan itu Allah samakan karena itu bagian dari fitrah kehidupan. Makanya kalau ada orang ngejar bahagia di dunia pasti akan kecewa. Karena tidak ada bahagia di dunia. Bahagia itu cuma ketenangan hati. Itu bahagianya kita di situ. Tapi tetap gak meneteskan air mata. Tetap meneteskan air mata. Tetap gak kita nanti kecewa. Tetap nanti kita akan kecewa. Karena apa? Semua kebahagiaan itu hanya Allah berikan nanti ketika di surga. Makanya saking tingginya surga, air mata itu tidak nyampe di surga. Saking tingginya surga, kesengsaraan, rasa perih itu tidak bisa naik. Sebagaimana nyamuk itu tidak bisa masuk ke lantai 33 itu. Karena setiap naik, balik lagi. Maka kemudian rasa perih, sakit, sedih, air mata, itu dia tidak akan bisa mencapai surga. Saking tingginya surga itu. Makanya semuanya penderitaan itu sudah kering dan tidak ada lagi penderitaan ketika manusia sudah di surga. Makanya sampai Nabi mengatakan, sesungguhnya mayat khuluha yan'am. Orang kalau sudah masuk, maka dia itu pasti akan bahagia. Pasti akan bahagia. Makanya pernah saya sampaikan kan, ibu mungkin masih ingat gak hadisnya. Rasulullah itu mengatakan bahwasanya orang nanti ketika dikumpulkan oleh Allah ketika di dunia, di padang mahsyar, Allah akan panggil dua orang. Allah akan panggil dua orang. Yang pertama, orang yang paling nikmat hidupnya di dunia tetapi dia penduduk neraka. Yang kedua, orang yang paling sengsara hidupnya tetapi dia penduduk surga. Allah kemudian ambil itu orang yang penduduk neraka tetapi hidupnya nikmat ketika hidup di dunia. Allah celup dia ke dalam neraka, satu celupan tok. Padahal nanti dia kekal di dalam neraka. Allah berkata, kamu ini orang yang paling nikmat hidupnya dulu ketika di dunia. Tidak pernah kamu melewati satu fase hidupmu kecuali kamu itu senang terus. Dan baru saja aku celupkan kamu ke dalam neraka, tempatmu nanti kekal di dalamnya. Dan aku baru celupkan satu kali saja. Kemudian Allah berkata, hal mararta min naimin.
apakah kamu masih kerasa enggak nikmat yang dulu kamu rasakan ketika hidup di dunia setelah aku celupkan kamu di dalam neraka? Orang itu sedih dan berkata, tidak ada rasa kenikmatan yang pernah aku rasakan ya Allah. Dari ujung rambutku sampai ujung kakiku yang aku rasakan hanyalah penderitaan saja. Seakan-akan orang itu berkata kepada kita, semua jutaan kenikmatan ketika bermaksiat sama Allah itu dicelup di neraka satu celupan tak itu langsung hilang. Tidak tersisa. Nikmatnya ghibah, nikmatnya buka aurat, nikmatnya minum khamr, nikmatnya dulu bantah perintah suami, nikmatnya kita menang dengan ego kita, nikmatnya kita ketika sombong, nikmat semua ketika tidur malam tidak pernah bangun pada sepertiga malam, nikmatnya tidak pernah menahan perut untuk perih merasakan lapar. Semua kenikmatan itu yang pernah dilalui manusia sampai apapun yang dia inginkan dia dapatkan. Ibarat kata ngumpulkan perempuan dalam satu malam bisa banyak, ngumpulkan minuman khamr bisa tersaji di mejanya begitu banyak. Semuanya itu ketika mati dan dicelupkan ke dalam neraka satu celupan tak. Ketika ditanya sama Allah, masih kerasa enggak nikmat itu dulu ketika hidup? Dia mengatakan tidak terasa sama sekali. Tapi kemudian yang dipanggil oleh Allah yang kedua, orang yang paling sengsara hidupnya dalam iman. Susah bangun malam, nutup aurat, pakai kaos kaki. Ketika ada orang gibah diem. Ketika saatnya yang lain makan kita puasa, yang lain tidur kita bangun. Ketika suami lagi marah-marah, padahal dia salah kita yang minta maaf. Semua rasa berat yang pernah ibu lewati ketika kemudian di dunia itu, dan menjadikan ibu paling sengsara hidup di dunia, maka kemudian Allah akan mengambilnya, mencelupkan ke dalam surga satu celupan tok. Dan ketika dicelupkan di dalam surga satu celupan tok, Allah nanya, hal mararta min bu'sin? Bu'sin itu penderitaan. Masih kerasa enggak penderitaan kamu dulu ketika hidup di dunia, beriman, ngikuti perintahku, ngikutin perintah nabiku? Masih kerasa enggak nih penderitaannya itu? Orang itu berkata, ma marartu min bu'sin. Menderita itu apa ya Allah? Hilang. Seakan-akan satu celupan di surga itu sudah menghilangkan semua kepenatan kita ketika beribadah kepada Allah. Maaf kata ya Bu, ibarat ekstrimnya adalah kalaupun Allah itu membalas kita dari setiap ibadah yang kita lakukan seumur hidup, hanya satu celupan tak itu pun sudah lebih-lebih. Itu sudah lebih-lebih. Makanya kemudian dia senang. Kenapa? Satu celupan surga menghapuskan penderitaan yang pernah kita lalui ketika dalam hidup itu. Makanya tidak main-main. Nabi itu sampai mengatakan, mayat khuluha yan'am. Orang yang kemudian masuk itu yan'am. Yan'am itu dari kata naima yan'amu. Nikmatnya super. Nah itu yan'am. Kalau nikmatnya biasa, yaitu yatib. Baik, nah itu nikmat biasa. Tapi kalau yan'am itu nikmatnya super. Nikmatnya maksimal. Kalau anak muda, nikmatnya mentok. Kata Nabi SAW. Kemudian Nabi menjelaskan, wala yab'as. Kemudian dia nggak akan sengsara. Karena kesengsaraan sudah dihapuskan oleh Allah. Wa yakhlud, dia kekal. Makanya kita pernah menyampaikan kan, kemana al-maut Ustaz? Kematian mana? Kematian sudah disembelih oleh Allah. Karena ketika nanti manusia dikumpulkan di padang mahsyar, maka kemudian Allah itu akan panggil, ainal maut? Maut mana? Kemudian maut itu datang, ketika maut itu datang diserupakan sebagaimana domba, lalu disembelih oleh Allah. Setelah itu tidak ada lagi kematian. Makanya saya sering nyampaikan kan, makanya sampai penduduk neraka ketika mereka di dalam neraka, mintanya apa? Mintanya nggak muluk-muluk, nggak minta surga karena dia tahu itu sudah mustahil. Mintanya itu sederhana, minta mati aja. Itu pun tidak dikasih oleh Allah. Kenapa? Mati sudah disembelih oleh Allah. Jadi betul-betul khalidina fiha abada. Terus itu tidak akan pernah putus-putus itu. Wala yamutu wala tablasyabu. Kemudian pakaiannya tidak akan pernah rusak. Pakaiannya tidak akan pernah rusak karena kemudian pakaian itu bagian dari kenikmatan surgawi. Lalu kemudian wala yafna syababuhu, dan kemudian tidak akan pernah hilang itu masa mudanya. Kenapa? Semuanya akan dijadikan oleh Allah itu masa muda. Sini nak. Maka akan dijadikan masa muda. Makanya kemudian tidak ada penduduk surga yang mereka diberikan oleh Allah rasa tua. Makanya itulah yang menjadikan kita semakin diberikan motivasi oleh Rasulullah untuk memasuki surganya.
Kita lanjutkan halaman 19. An Nabi Sa'idin radhiyallahu anhu qala khalaqallahu azza wa jalla al-jannah labinatu min dhahabin wa labinatu min fiddatin milatuhal misku wa qala laha takallami faqalat qad aflahal mu'minun faqalatil malaikatu tuba laka manzilul muluk. Maka dari Abu Sa'id Rasulullah bersabda, Allah menciptakan surga itu dari batu bata yang terbuat dari emas dan batu bata yang terbuat dari perak. Lantainya dari kasturi. Allah berfirman kepada surga. Surga bisa ngomong Ustaz? Bisa. Allah ini hadisnya. Allah kemudian baqala laha. Laha itu hanya kembali kepada jannah. Hanya itu kembali kepada surga. Faqala laha takallami. Ngomonglah kamu surga itu. Maka kemudian surga itu berkata, qad aflahal mu'minun. Ya Allah, betapa bahagianya surga itu kemudian ketika diciptakan. Yaitu berapa beruntungnya orang yang beriman. Malaikat ketika mengetahui surga itu diciptakan, apa yang dikatakan malaikat? Malaikat mengatakan, tuba laka manzilul muluk. Beruntung sekali keadaanmu, kamu adalah tempat tinggalnya para raja yang sesungguhnya. Ya, maka itu kemudian menunjukkan betapa besarnya dari keindahan surga yang telah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya terus minta surga terus, jangan pernah putus asa untuk minta surga. Terus ketok pintu langit ibu, dengan doa yang kita panjatkan kepada Allah supaya kita meminta kepada Allah itu surga. Tidak ada permintaan yang paling sering kita panjatkan dalam satu hari kecuali adalah surga. Karena sekalinya ibu satu kali berdoa di antara ratusan bahkan ribuan kali ibu mengetok langit supaya meminta surga. Satu saja yang diterima oleh Allah sudah cukup bagi Allah untuk memasukkan kita ke surga. Makanya permintaan surga itu salah satu permintaan yang kita minta sebelum kita meminta dunia. Ibu harus mengetahui ya, para ulama salaf itu berkata ada 5 permintaan yang selalu dirutinkan oleh para ulama salaf, para ulama terdahulu sebelum mereka meminta dunia. Tulis ibu. Kepada pengurus kembali minta tolong karena ibu-ibunya banyak yang kipas-kipas artinya kepanasan. Tidak apa-apa dihidupkan kipas anginnya. Biarlah saya berkorban untuk kepentingan orang banyak. Saya ada istri yang siap mengerok saya nanti insya Allah. Nanti saya habis ini kerokan tidak apa-apa. Monggo pengurusnya dinyalakan kembali kipas anginnya. Kita kembali ke sini. Apa kemudian 5 permintaan yang selalu dirutinkan oleh para ulama terdahulu. Ketika para ulama terdahulu itu mereka selalu meminta sebelum mereka meminta dunia. Yang pertama, sesungguhnya para ulama terdahulu itu yang pertama selalu meminta surga dan dijauhkan dari neraka. Tahu kan doanya? Apa doanya? Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Itu yang pertama. Yang kedua, para ulama salaf itu meminta yang kedua itu apa? Diberikan oleh Allah husnul khatimah. Tahu doanya? Allahumma rzuqni husnal khatimati. Allahumma rzuqni husnal khatimati. Yang kedua meminta supaya diberikan husnul khatimah. Sudah? Yang ketiga, para ulama salaf itu mereka meminta kepada Allah supaya mereka diberikan istiqamah. Tahu doanya? Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Itu yang ketiga. Yang keempat, para ulama kemudian meminta kepada Allah supaya diberikan hidayah. Karena hidayah itulah yang menghantarkan kita ke surga. Tahu doanya? Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Kalau ibu tidak hafal ini ada doa yang lebih singkat. Ihdinas siratal mustaqim. Insyaallah ibu akan memakai yang kedua. Karena yang dihafal itu yaitu ihdinas siratal mustaqim itu meminta kepada Allah hidayah. Yang kelima, para ulama lalu kemudian menyampaikan yang kelima mereka meminta supaya diampuni dosa-dosanya oleh Allah.
Makanya salah satu bentuk kita berzikir kepada Allah di dalam kita meminta ampunan kepada Allah, Rabbi firli wali walidayya walil mu'minin yauma yakumul hisab. Ya Allah, ampunilah aku, kedua orang tuaku dan orang yang beriman pada hari nanti ketika hisab ditegakkan. Itulah 5 perkara. Makanya kemudian para ulama dulu itu selalu merutinkan permintaan ke surga setiap waktunya. Makanya ibu tahu nggak? Kenapa Nabi kalau membaca Al-Quran, Nabi kalau ngelewatin ayat yang menceritakan surga, berhenti sejenak. Kemudian Nabi berbisik-bisik kayak komat kamit. Dia meminta surga. Nabi kalau membaca Quran lagi melewati ayat yang menceritakan tentang neraka, maka Nabi berhenti sejenak. Allahumma inni a'udzubika minan nar. Dari itu dilakukan Nabi rutin setiap membaca Al-Quran. Loh, sampai baca Quran aja tidak pernah lepas dari keinginan untuk meminta surga. Loh, sampai baca Quran aja tidak pernah lepas keinginan untuk meminta supaya diberikan perlindungan dari neraka. Kenapa? Tidak ada tempat yang paling layak kita minta, kita merendahkan diri kita mengiba kepada Allah kecuali tempat itu adalah surga. Dan Allah paling senang ketika hambanya itu meminta kepadanya itu dalam masalah surga itu. Makanya jangan pernah letih untuk berdoa kepada Allah untuk meminta surga. Orang yang rajin ngetok pintu akan dibukakan pintunya oleh Allah. Pintu itu artinya adalah pintu surga. Artinya orang yang rajin mengetok pintu rumah akan dibukakan pintu rumah itu oleh sahibul bait. Orang yang rajin mengetok pintu langit maka adalah orang yang paling besar dibukakan pintu langit ketika dia meminta surga. Makanya minta terus surga itu setiap waktunya dan setiap saatnya. Kenapa? Tempat yang dikatakan oleh para malaikat, tuba laka manzilul muluk. Sesungguhnya beruntung kalian itu, surga itu adalah tempatnya para raja yang sesungguhnya. Makanya itulah yang kemudian ini. Makanya menjadikan kita akhirnya memahami. Makanya dalam urusan ini kita tidak boleh. Kalau setelah tahu surga itu semacam ini, dan diceritakan oleh Rasulullah, tidak boleh kita menyamakan antara dunia dengan akhirat itu tidak boleh. Makanya kadang-kadang kan kita suka ngomong sama anak kita, nak, akhirat dan dunia itu seimbang, nak. Tidak bisa, ibu. Surga diceritakan oleh Nabi sedemikian detailnya kok. Batu batanya dari emas, dari perak, loh, sampai kemudian surganya aja ngomong. Qad aflahal mu'minun, betapa beruntungnya orang mukmin yang nanti mendapatkan surga. Loh, sampai malaikat komentar ini adalah tempatnya para raja. Loh, kok kita kadang-kadang tega gitu loh. Ngomong dalam kehidupan kita suka berkata begini sama anak kita. Yang penting dunia dan akhirat itu seimbang. Ya tidak bisa seimbang. Karena akhirat itu berada pada kenikmatan puncak dan dunia itu berada pada penderitaan puncak. Ini tidak bisa disamakan. Kadang-kadang kita mendapati anak kita taat betul sama Allah itu. Langsung kita komentar. Jangan gitu-gitu amat, nak. Jangan terlalu sholih. Seimbang itu loh, dunia akhirat itu seimbang. Loh, kok seimbang dunia akhirat itu dari mana? Karena tidak bisa disamakan, ibu. Makanya Allah kemudian menyampaikan di dalam salah satu ayat, wal akhiratu khairu wa abqa. Sesungguhnya akhirat itu lebih baik daripada dunia. Khair disebut lebih baik, abqa itu abadi. Loh, kok kita menyamakan? Tidak boleh menyamakan itu. Makanya kalau kita mulai hari ini merevisi bagaimana pendidikan kita kepada anak, kita tidak boleh kita ngomong gitu lagi. Ibu ngomong, lebih baik nak kamu itu sukses akhiratnya, itu lebih ibu cintai daripada kamu itu sukses dunia, tapi rusak akhiratmu. Ibu lebih senang kamu ngerti tentang Allah dan Rasulnya, faham pula konsekuensinya, daripada kamu faham tentang ilmu dunia, tetapi kamu lupa tentang ilmu akhiratmu. Kalau ibu sudah berani menyamakan antara akhirat dan dunia, apa yang terjadi? Anak kita akan meremehkan masalah surga, ibu. Kenapa? Menurut dia sama aja dunia dan akhirat itu. Kenapa? Karena dia sudah didoktrin dari kecilnya oleh orang tua, ketika orang tuanya berani menyamakan antara akhirat dan dunia. Padahal Allah tidak pernah menyamakan akhirat dan dunia. Nabi tidak pernah menyamakan antara akhirat dan dunia. Makanya tidak boleh menyamakan lagi, ibu. Ibu aja tidak berani kan menyamakan antara mobil Alphard dengan Ayla. Kan tidak berani menyamakan. Mobil Alphard harganya 2 miliar, 1,5 miliar. Mobil kemudian Ayla harganya 100 sampai 150 juta. Sama atau tidak sama? Tidak sama, ibu. Loh,
Kalau antara Alphard dengan Ayla aja beda kok. Kita kok berani menyamakan antara akhirat dan dunia itu sama. Tidak boleh itu. Makanya kalau pendidikan kita hari ini kalau sudah ngomong sama anak kita, ceritakan tentang surga. Ngomong sama anak kita tentang surga. Ibu lebih bahagia ketika ngelihat kamu di surga daripada ngelihat kamu bahagia di dunia. Tetapi kamu rusak akhirat kamu. Makanya Masya Allah nyari orang solih sekarang itu susah kalau di SMP dan SMA. Kenapa? Ya salah satunya karena doktrin frame yang kita tanamkan untuk anak kita. Frame-nya sudah salah. Frame-nya itu tentang dunia terus. Ibu nanamkan dunia terus tentang kepada anak. Jangan sampai kecewa loh ibu. Nanti ibu akan ditinggalkan gara-gara dunia. Berapa banyak dari kita nanamkan dari kecil kepada anak kita tentang dunia. IP-nya harus 3. Nilainya harus juara paralel. Terus itu nanamkan itu terus. Sampai ketika dia dewasa, anak itu lebih mengutamakan karirnya daripada mengutamakan ibu dan bapaknya. Ya jangan disalahkan siapapun kecuali diri kita sendiri. Kalau doktrinnya sudah salah. Makanya frame-nya, kerangka berpikir yang kita paku dan kita tanam ke kepala anak kita itu apa? Yaitu adalah urusan akhirat ibu. Ini ada kisah nyata bapak-bapak. Beliau sudah meninggal dunia. Bapak-bapak ini ibu Masya Allah. Ini jamaah saya di komplek Kemang Pratama. Itu saya saat itu masih tinggal di Pamulang. Saya datang kepada beliau ketika beliau lagi sakit. Saya tahu loh anaknya itu ada 3. Ketika mau operasi, ini mau operasi ibu. Saya itu tidak menjumpai kecuali beliau itu ditemenin ibunya tok, istrinya. Refleks kan saya nanya, loh Pak, anaknya di mana Pak? Basa-basi. Sambil ngobrol. Loh ternyata bapaknya nangis. Saya malah merasa bersalah itu, ya Allah. Karena saya khawatir apa nanti kalau nangis tekanan darahnya naik. Nggak jadi operasi kan saya yang kemudian disalahin. Udah Pak, nangis dia. Maaf ya Pak kalau pertanyaan saya salah. Saya cuma basa-basi. Anaknya di mana? Tetap nangis itu. Waduh bingung saya itu. Saya mau gigit baju. Saya ustadz ya kan. Nggak bisa saya gigit baju. Kemudian saya diem. Setelah agak lama diem. Dia cerita ibu. Ceritanya apa? Anak saya 3. Saya tahu anaknya 3. Tapi anak saya hari ini tidak bisa nemenin saya Ustaz. Karena mereka lagi ada pekerjaan-pekerjaan penting. Saya maklum aja Ustaz. Tidak apa-apa sih. Yang mereka ngomong tidak usah mikir biaya. Pak nanti kita yang ngatur. Padahal yang saya perlukan kan bukan hanya uang ya Ustaz ya. Ya saya mantok-mantok. Saya tidak ingin Bapak itu nangis lagi ya. Saya ya Pak. Ada kata-kata emas yang beliau sampaikan. Ini kisahnya itu sudah 6 tahun, Bu. Kata-kata emas yang disampaikan Bapak itu apa kepada saya? Yang salah bukan mereka, Ustaz, yang salah saya. Loh, kenapa, Pak? Karena saya mendidik mereka dari kecil tuh dengan berbagai macam kursus, semua macam-macam itu. Dan yang selalu saya tanamkan adalah bagaimana mereka sukses nanti ketika bekerja. Dan ketika saya mendapati hari ini anak saya itu semuanya sukses kerjaannya. Karir mereka melesat tinggi. Tapi yang menjadi korban, saya melihat ibadah mereka. Bagaimana interaksi mereka kepada kami, saya dan istri saya ini. Ya akhirnya segitu-segitu aja. Hanya sekedarnya saja. Nangis loh ibu. Saya ketika dengar itu tuh, tidak pernah saya lupakan itu omongan Bapak itu sampai sekarang. Nah disitulah kita paham. Orang kalau didik anaknya dengan dunia, ya siap-siap akan kecewa berat. Tapi kalau kita mendidik anak kita dengan akhirat, siap-siap ibu akan tersenyum. Walaupun mungkin dunianya tidak terlalu beruntung. Dan ingat ibu, anak kita itu sukses dalam urusan dunia dan tidak itu bukan karena pinternya dan tidak pinternya. Karena takaran dari Allah ibu. Ada kan anak ibu tidak terlalu pinter tapi sekarang rezekinya banyak. Ada nggak anak ibu yang pinter banget tapi rezekinya biasa? Kenapa kayak gitu? Karena Allah tidak pernah membagi rezeki karena kepintaran. Karena Allah membagi rezeki itu karena takdir yang ditetapkan oleh Allah takarannya 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Makanya mendidik akhirat itu penting. Kalau ibu tidak mampu, titipkan ke pondok aja. Kalau ibu merasa suami ibu tidak mampu, titipkan ke pondok. Karena salah satu pendidikan yang terbaik itu adalah pendidikan yang betul-betul orang yang mendidik anak kita itu ikhlas ibu. Saya kemarin ngisi sama Ustadz Budi Hazari itu Masya Allah. Saya ngambil banyak kebaikan luar biasa itu.
Makanya saya itu kemudian menyampaikan itu. Apa Ibu pendidikan pondok itu? Pendidikan pondok itu menyegerakan pemahaman mereka ke surga itu jauh lebih cepat daripada pendidikan umum. Allah, mosok Ustaz. Loh, saya mantan anak pondok. Dapat dibilang praktisi pondok. Karena 4 tahun saya di pondok. Saya ngerasain pondok saya dulu itu tidak terlalu besar, Bu. Pondok kecil saya. Tapi saya bersyukur 4 tahun itulah yang betul-betul membentuk karakter hidup saya. Sebagian itu adalah pada pondok itu. Ustaz-ustaz di pondok itu, Ibu, punya sesuatu yang mungkin kita tidak miliki. Apa itu? Kesolihan dan keikhlasan hati. Anak kita ini ada 2 perangkat yang harus dioptimalkan. 1 otaknya, 2 hatinya. Kalau kemudian mengolah kemampuan otak anak kita, maka harus butuh guru yang pintar. Nah, itu kita sepakat. Cari siapa guru yang tamatan S1, S2 luar negeri. Kenapa? Mengasah kemampuan otak anak kita. Tapi apakah anak kita perlu hanya otaknya? Enggak, Ibu. Anak kita butuh diisi hatinya. Makanya kemudian kan ada kemampuan spiritual emosi itu kan hati itu sebenarnya. Siapa yang bisa ngasih itu? Orang yang ikhlas, Ibu. Kenapa? Man sadara minal qalbi waqa'a fil qalbi. Apa yang datang dari hati yang ikhlas nembus ke pusat hati kita. Di pondok, Ibu, ustadz mereka itu pintar-pintar. Jadi ustadz itu kalau tidak pintar tidak bisa, Ibu. Tapi ada lagi yang mereka miliki apa? Keikhlasan hati, Ibu. Ibu pernah nggak dapetin ustadz di pondok gajinya sampai 3 juta? Tidak ada, Ibu. Kalau di pondok saya tidak ada. 700 sampai 1 juta. Kalau sudah menikah 1,5 juta sampai 2 juta. Mereka kerja, mereka kemudian ngajar betul-betul karena mereka itu mencintai pekerjaan mereka ketika mereka mempersiapkan kader untuk Islam. Dan itu dibutuhkan, Ibu. Makanya kemarin saya sampaikan di dalam acara muhadarah sama Ustaz Budi Azhari. Anak itu pernah di pondok. Saat itu santrinya nggak terlalu banyak. Saya tuh senang kalau pondok itu nggak terlalu banyak santrinya. Kenapa? Karena perhatian Ustaz tuh jadi fokus. Kalau ada pondok terlalu besar itu nanti kalau misalkan Basam ini anak saya sudah besar, saya akan titipkan ke pondok yang masih kecil malah. Kenapa? Supaya dapat keikhlasan hati para ustadznya ketika mereka ngajar tidak terlalu banyak. Saya tuh pernah di pondok, usia SMA kan di pondok itu. Itu pernah dibangunkan itu jam 1. Kum, saya bangun. Saya lihat ustadz saya. Iya ustadz, ikut saya yuk. Lo ikut sama beliau. Saya mikir ini jam 1 mau kemana saya bilang. Saat itu nggak punya jam. Melihat jam di dinding. Jam 1. Kemana kita ini? Kemudian saya ngikutin beliau gitu. Kemudian diajak jalan-jalan gitu. Diomongin tentang masalah hidup dan mati. Coba Ibu. Diomongin tentang surga dan neraka. Loh sampai saya itu bisa nangis. Setelah itu kemudian lama ngobrol ngajak nanya orang tua saya gimana. Hubungan saya dengan ibu bagaimana. Ya, karena dulu saya itu termasuk orang yang agak tertutup, Ibu. Kenapa? Karena saya punya 2 kakak Down syndrome. Dan itu membuat saya agak tertekan ketika waktu SMP belum paham tentang agama. Itu cerita ngalir itu. Setelah itu plong saya. Kemudian sama ustadznya langsung diajak ke masjid. Sholat yuk, witir. Witir saya 3 rakaat. Habis itu pulang lagi ke kamar, tidur lagi nanti sebelum subuh bangun. Nah itu Pak, itu Bu, anak ustadz di pondok itu kayak gitu. Ada nggak orang yang kemudian di sekolah umumnya Ibu, kemudian ustadznya nanya, sudah puasa sunnah nggak? Puasa Muharram gimana? Asyura Tasu'a, tadi malam tahajud gimana? Kalau coba cari di pendidikan umum, nggak ada Ibu. Malah gurunya akan nanya, loh sudah kelas 18 kok. Berapa sih? Berapa? 16 ya? 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Iya 18. Salahin, saya juga gak punya anak. Oh udah sekolah, udah kelas 15 kok. Belum punya pacar. Pacarnya mana? Loh kan yang ditanya pacarnya. Masya Allah itu. Saya tidak mengatakan semua pendidikan umum kayak gitu. Pasti ada yang baik. Iya Ibu. Cuma kemudian apakah kita pasti nitipkan anak itu? Loh emang kemudian anak kita harus jadi ustadz semua? Loh enggak. Memang di pondok harus jadi ustadz. Banyak kok yang di pondok akhirnya jadi dokter, jadi arsitek, jadi ekonom. Lah ustadz kok nggak jadi dokter? Karena saya nggak pengen jadi dokter. Saya pengennya jadi ustadz. Pengen ngajar kepada orang.
Makanya kemudian ibu berarti kemudian ketika di pondok itu bukan berarti kalau nakal baru dibawa ke bengkel. Kan salah itu. Emang kita kira pondok bengkel apa? Anaknya sudah susah diomongin. Sudah mbak di pondok mbak nanti baik insya Allah. Loh kok enak, ustadznya dikasih yang susah-susah. Loh yang pintar-pintar itu sekarang harusnya dibawa ke pondok. Alhamdulillah sekarang itu ustadz-ustadz muda sekarang luar biasa. Karena mereka rata-rata memang pintar dititipkannya. Kenapa saya peduli tentang masalah ini Ibu? Karena masalah pendidikan itu masalah penting Ibu. Karena pendidikan itu masalah penting. Makanya Nabi ketika perang Badar menang. Memperlakukan tawanan itu ya salah satunya dipakai untuk memintarkan para sahabat. Itu pendidikan. Disuruh ngajarin sahabat yang kemudian tidak bisa baca Quran. Kenapa? Karena masalah surga itu masalah besar Ibu. Dan kita itu pengennya nanti kalau masuk surga itu nggak sendirian sama anak kita. Lah kalau anak kita pengen dimasukkan ke surga tapi kita tidak pernah menanamkan dan memahamkan dia tentang jalan ke surga. Lah terus dari mana dia paham rutenya? Suami kita tidak ngajarin. Ibu merasa kemudian masih terbatas. Terus kemudian surga harus ditempuh rutenya. Tapi kita tidak pernah memahamkan rutenya. Lah terus rute mana yang dipakai anak kita kalau sampai pengen ke surga? Itu kan akhirnya berabe nanti Ibu. Karena surga itu tempat yang indah. Dan itu tempat kita harusnya kumpul reuni akbar itu reuni akbarnya kita dengan keluarga itu bersama keluarga. Lah kalau kita pasti bahwasanya surga itu reuni akbarnya kita nanti, yaitu adalah di surga. Pastikan setiap orang yang kita cintai itu paham rutenya ke surga. Orang yang paham rutenya ke surga bahas kitab ini sampai selesai aja, baca kitab aja belum tentu sampai surga. Loh apalagi orang yang tidak pernah baca rute. Dan itu kan kewajiban kita Ibu. Anak itu titipan Allah, titipkanlah balik kepada Allah. Jangan diempek sendiri, jangan dimiliki sendiri. Wong titipannya Allah kok diempek sendiri. Itu Allah yang ngasih, kembalikan kepada Allah. Supaya kemudian ketika kita kembalikan kepada Allah, dia mendapatkan surga. Karena tempat terbaik untuk kumpul dengan anak-anak kita itu nanti di surga Ibu. Memastikan rutenya harus benar. Anak kita sudah 16 tahun ngasih tentang dunia terus. SD, SMP, SMA, kuliahnya kuliah umum. Lalu kemudian harapan kita bisa masuk surga dengan gampang. Loh, terus gimana rutenya? Yang ngajarin rutenya siapa? Makanya jangan terlalu kemudian merasa diri kita mampu. Kalau enggak mampu, ayo cari pondok. Cari yang kemudian betul-betul bagus. Ustadznya akhlaknya baik. Ustadznya enggak ngajarin untuk membenci orang lain. Titipkan Ibu supaya anak kita paham rute ke surga. Kalau dia sudah paham rute surga, mau jadi dokter, dokter yang pingin ke surga. Kalau pingin kemudian jadi ekonom, ekonom yang pingin masuk surga. Tidak menyampaikan konsep pribadi. Kalau kemudian jadi teknik sipil yang memastikan proses proyeknya itu tidak ada yang kotor. Kenapa? Karena dia sudah paham rute ke surga dulu. Pengen dah Masya Allah itu. Sekali-kali kita ke pondok Ibu kalau Ibu mau itu. Dulu saya nyampaikan ini, saya lupa dulu nyampaikan ke sini. Saya sudah sama jamaah itu dulu ke pondok. Kapan-kapan ya kita ke pondok. Ajak suami Ibu bareng-bareng. Ayo kita hidup ala di pondok. Kita pergi hari Jumat sore gitu. Sampai sana Sabtu pagi naik bis bareng-bareng bersama mahramnya masing-masing. Kita tinggal di pondok. Anak kita suruh hidup ala pondok. Nggak apa-apa dia sekolah umum. Tapi dia harus tahu, mencicipi atmosfer kayak di pondok itu kayak apa. Bapak ibunya belajar ngaji. Ahad malam, ahad sore pulang kita. Supaya kita ngerasain itu loh. Kenapa? Ada pendidikan yang hilang dalam hati anak-anak kita itu apa? Pendidikan akidah dan pendidikan keikhlasan Ibu. Dan itu tidak bisa disampaikan setiap orang. Coba saya dibangunin sama ustadz saya. Saya itu kan mondok itu dari tahun 96 sampai 99. Itu sudah hampir 20 tahun lebih Ibu. Loh sampai sekarang itu ya masih bekas itu. Sholat malam diawasi satu per satu. Dulu pondoknya saya, muridnya cuma 60-70. Ya, dan tidak ada listrik Ibu. Listrik itu jam 9 mati, baru dihidupkan nanti 4:30. Kenapa? Listriknya itu harus pakai mesin, harus pakai diesel. Itu kalau sholat malam, ustadznya bawa senteri satu-satu, dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Loh kurang 3. Mana yang 3? Oh ternyata ada yang tidur di kamar mandi. Ada yang di tempat wudhu gini, enggak bangun-bangun. Loh ada, ditunggu.
Tapi itu nikmat Ibu, 4 tahun itu. Makannya sederhana gitu. Makanya ada tempe silet. Karena saking tipisnya. Ada mie-nya mie kawat. Nah kalau masuk di sini harus disuguhi dengan air minum supaya masuk. Oh, tapi yo sehat saya. Apa kurangnya sehat saya? 4 tahun alhamdulillah. Tapi kan kita perlu kayak gitu. Saya kan ngundang ustadz ke rumah ustadz. Lah, ngundang ustadz ke rumah itu berapa persen sih Bu? Padahal mencarikan bi'ah, mencarikan lingkungan itu termasuk di antara kewajiban kita kepada anak-anak kita. Makanya Masya Allah itu. Sekali-kali rekreasi anak-anak ibu itu jangan kemudian ke pantai terus. Sekali-kali ke pondok, ayo ke pondok, yuk 2 hari. Anaknya suruh merasakan nikmatnya dan mencicipi pondok itu. Kenapa? Rute ke surga itu harus dibangun bareng-bareng. Map readingnya itu harus benar. Baca kemampuan petanya itu harus benar. Loh, kalau dalam dunia peta aja ada map reading, skill map reading itu kemampuan membaca peta. Itu hanya untuk mengetahui tempat di dunia. Loh, kalau mengetahui tempat di dunia saja ada kemampuan untuk membaca peta. Loh, apalagi ke surga. Mapnya itu harus dibaca bareng-bareng. Suami kita baca mapnya sama dengan kita sama dengan anak kita. Supaya apa? Rutenya itu, mapnya itu benar menuju kepada surga. Ya, wallahu a'lam bishawab. Itu yang kita pahami. Sekarang yang keenam. Apa itu sifat kamar-kamar di surga? Surga itu punya kamar, Ustaz. Punya. Sifat kamarnya kayak gimana? Nah itu yang akan kita bahas dalam pertemuan kita selanjutnya. Insya Allah. Sudah serak ibu saya. Hari ini qadarullah saya kurang enak badan. Semoga Allah memberikan keberkahan bagi kita semuanya insya Allah. Jadi ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan. Semoga Allah memberikan kebaikan dan keberkahan atas apa yang kita pelajari. Kita jawab pertanyaan apabila ada. Ada pertanyaan? Saya tunggu pengurusnya apabila ada. Assalamualaikum. Ada yang mau bertanya via? Lewat kertas dulu aja. Ya. Ustadz, siang ini saya akan bawa anak laki-laki SMP kelas 1. Oh sekarang kelas 1 lagi ya? Dulu bukannya kelas 13, 14. Oh berubah lagi ya? Kelas 8, oh ya. Kelas 8. Ke rumah sakit. Ayahnya sedang di ruang ICU leukemia, Masya Allah. Apa yang harus saya lakukan dan katakan kepada anak saya agar tawakal. Pelajaran tentang tawakal itu paling enak kalau kita belajar dari kisahnya ibunya Musa. Ibunya Musa itu contoh dari ketawakalan kata Imam Ibnu Qayyim. Ibu tahu kan? Saat ketika ibunda Musa akan melahirkan Musa mendapati keadaan menegangkan. Setiap bayi laki-laki dipenggal kepalanya. Kemudian Allah memberikan ilham kepada ibundanya Musa. Hanyutkan itu air, hanyutkan itu Musa. Dihanyutkan Musa ibu. Di atas keranjang dihanyutkan Musa. Ke sungai Nil yang lebar, deras. Dia tawakal sama Allah. Titipkan kepada Allah. Dia cuma nyuruh anak perempuannya, saudarinya Musa, ikutin itu Musa. Sudah pasrah ibu. Mana ada ibu tega yang kemudian mengalirkan, menghanyutkan anaknya yang kecil di atas keranjang, di atas sungai Nil. Tidak ada yang tega sebenarnya. Tapi karena dia yakin kepada Allah. Dihanyutkan itu. Musa, lo Allah itu yang ngatur itu. Keranjang itu, lo mampir ke tempat pemandiannya Asia. Ketika mampir di tempat pemandian Asia dijadikan oleh Allah ngelihat kepada bola matanya Musa itu langsung senang sama Musa. Diambil dari keranjang itu. Yang ngambil Asia. Kemudian ketika dia melihat anak itu senang, akhirnya dia ngomong sama Fir'aun. Satu aja sisakan ini buat saya. Loh Fir'aun itu yang biasanya kemudian paling kejam mengatakan semua bayi laki-laki dipenggal kepalanya. Loh ketika mendapati permintaan Asia itu yang tidak bisa menolak. Ya sudah. Cukup? Belum. Musa, Allah kirimkan perintah. Nangis Musa. Minta susu.
Kemudian disusui sama wanita-wanita yang hidup di istananya Fir'aun. Loh, ndak ada yang cocok. Setiap disusuin muntah, setiap disusuin muntah, setiap disusuin muntah. Tangisannya ndak berhenti-berhenti. Lihat bagaimana Allah lembutnya. Mengembalikan Musa kepada ibunya dengan cara yang paling lembut. Makanya Allah mensifati dirinya dengan kata Al-Latif, maha lembut. Gimana cara mengirimkan kembali ibunya? Ibunya datang. Ketika Asia membuat pengumuman, siapa yang air susunya cocok sama anak saya jadikan dia menjadi ibu susunya. Semua wanita Mesir menyalonkan diri. Loh, ndak ada yang cocok. Dijadikan mulutnya Musa itu pahit ketika menelan semua susu yang bukan datang dari ibunya. Datang ibunya. Loh, dijadikan Musa ketika didekap sama ibunya Musa, diem nangisnya, nyedotnya paling banyak. Dan dijadikan ibunya Musa suruh hadir tiap waktu ke istananya Fir'aun setiap waktunya. Artinya apa sih, Bu? Kalau kita dapat beban masalah itu, tawakal sama Allah. Lembut, Allah akan menyelesaikan setiap masalah dalam setiap yang kita jumpai dalam hidup. Kalau hari ini suami ibu mendapatkan leukemia, semoga Allah menyembuhkan. Tawakal sama Allah. Allah tidak pernah salah menempatkan sesuatu. Allah tidak pernah salah menempatkan penyakit. Makanya anak kita ajari supaya dia tawakal, banyak berdoa kepada Allah. Dan kalau bisa diajarin anaknya meruqyah bapaknya. Ayo nak, kita ruqyah bapak. Bacain Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Bacain Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Supaya anak juga paham, obat itu yang paling mujarab dan efektif adalah dari Quran. Semoga Allah memberikan ketabahan bagi keluarga ini dan memberikan kekuatan. Insya Allah, salam takzim saya buat bapak yang lagi sakit. Rekomen pondok di mana yang bagus untuk anak-anak? Mohon infonya Ustaz. Nah, ini banyak. Kalau pondok saya ya Pondok Darussahadah, Ishkarima, Solo. Ada juga kalau yang di Jakarta sini Kafila International Islamic School itu juga bagus. Dia gratis beasiswa. Dia di depan Pasar Induk. Itu bagus dia. Dan pondok-pondok yang lainnya. Nanti boleh konsultasi kepada saya lewat saya atau lewat istri saya. Nanti insya Allah kita bagikan informasinya. Saya ingin tahu kurma yang sering dimakan oleh Rasulullah. Apakah kurma yang sudah jadi manisan ataukah kurma yang masih fresh dari pohon? Yang saya baca kurma yang fresh dari pohon. Tapi lebih lengkapnya saya belum tahu. Insya Allah nanti lain kesempatan saya akan menjawab. Ustadz, apabila ada orang yang membuat kesal orang lain, tapi dia tidak pernah ghibah. Sementara orang yang sering dia dolimi saking kesalnya jadi sering menggibahin dia. Apakah dosa dia bisa habis susah ditarik orang yang menggibahinya? Padahal dia tidak pernah minta maaf pada mereka. Apakah dosa dia habis dan bisa masuk surga tanpa minta maaf? Ini curhat kelihatannya. Jadi ibu, kalau kemudian kita didolimi sama orang lain, sudahlah. Kita dolimin ketika kita didolimin itu menjadikan kita yaitu bersabar. Kalau sifatnya kita menyampaikan, kita meluruskan supaya tidak terjadi kedoliman-kedoliman berikutnya kepada orang lain. Mencegah dari perbuatan dolim itu termasuk di antara ibadah. Ada orang sering mendolimi orang, membuat kesal orang lain. Nah, kita harus sampaikan perbuatan itu tidak benar. Iya. Perbuatan itu tidak benar. Kalau kita sampaikan bahwasanya perbuatan itu tidak benar, niatnya untuk meluruskan dia, maka itu termasuk di antara babun nasihat, itu nasihat. Tapi orang yang didolimi, jangan gibahin. Orang yang didolimi itu kita harus paham. Kalau kita didolimi itu justru menjadi tempat dan waktu mustajab kita untuk kepada Allah. Minta sesuatu yang terbaik kalau kita sedang didolimi orang. Kenapa? Doanya ibu dengan Allah tidak ada hijab ketika sedang didolimi. Dan ghibah itu tidak perlu kemudian kita ketika didolimi menjadikan kita ngibahin. Itu namanya gali lubang, tutup lubang. Tidak ada bedanya kita dengan mereka kalau semacam itu. Ustadz, doa meminta husnul khatimah. Allahumma inni as'aluka husnul khatimati wa a'udzubika min su'il khatimati. Ya, betul. Silahkan.
Syarat agar doa istri untuk almarhum suaminya diijabah oleh Allah. Jadi istri salehah, Ibu. Bagaimana sih supaya doa kita mustajab, Ustaz? Ya jadi yang salih dan salihah. Kalau ibu kemudian ingin mendoakan suaminya supaya suaminya diampuni oleh Allah, maka jadilah wanita salihah. Ustadz, kalau suami saya sudah meninggal dunia, lalu saya dilamar laki-laki lain, dan saya menerima lamaran dia, dan jadi istrinya dia. Boleh nggak saya mendoakan mantan suami saya? Boleh tidak? A, boleh. B, tidak boleh. C, dilihat laki-lakinya kayak gimana, Ustadz. Boleh atau tidak? Boleh atau enggak? Itu saya juga harus tahu itu, boleh atau enggak. Jadi boleh. Kemudian tentunya menjaga perasaan dari suaminya hari ini. Enggak usah doanya yang keras-keras. Lagi sebel gitu sama suami yang sekarang. Misalkan yang suami sekarang namanya Budi, yang dulu Joko. Lagi bertengkar dia sama Budi, suaminya. Ya Allah, ampunilah Joko, ya Allah. Budi nggak mau pulang, Ibu. 3 bulan dia nggak mau pulang. Harus tahu, harus sensitif sama istri itu kadang-kadang. Melatih sensitivitas kita dalam pernikahan itu susah ternyata. Orang yang paling tahu sensitifnya pasangan itu Rasul. Rasul itu Bu paling tahu, Ibu. Makanya Rasulullah itu tahu kapan ketika Aisyah marah dan kapan tidak marah. Sampai Aisyah aja nanya, wah enggak, masuk sih ya Rasulullah? Iya. Kapan kalau saya lagi ridho ya Rasulullah? Kalau kamu berkata, demi Robnya Muhammad yang jiwaku berada di atas tangannya. Itu berarti kamu sedang ridho sama saya. Kapan saya lagi ngambek ya Rasulullah? Kalau kamu berkata, demi Robnya Ibrahim yang jiwanya berada di atas tangannya. Ternyata Aisyah itu membenarkan. Iya ya Rasulullah. Tuh kan? Itu sensitif Nabi itu orangnya. Kalau kita sih gampang hari ini. Kapan Ustadz istri itu ridho Ustadz? Ya kalau manggil. Bi, itu ridho. Sama Abi, itu ridho. Kapan tidak ridho? Kalau dia ngomong, tuh sama bapaknya anak-anak, itu lagi tidak ridho. Makanya kalau kemudian kayak gitu sama bapaknya anak-anak, itu lagi tidak ridho dia. Ya, kalau istri saya, kalau lagi manggil Mas, itu lagi ada yang kurang itu. Kalau lagi manggil Bi, itu lagi rukun banget dia sama saya. Tapi jangan didengerin loh ya nanti di sini. Nanti dipanggil Abi atau Mas itu. Itu contoh saja. Jika istri menikah lagi setelah suami meninggal, bisakah nanti di surga menjadi istri untuk suami pertama? Loh. Setelah menikah lagi doanya. Setelah menikah lagi doanya untuk almarhum suaminya manjur. Kalau ibu sudah nikah lagi, itu para ulama berbeda pendapat. Ada 3 mazhab. 1, akan bersama dengan suaminya yang paling terakhir. Nanti sedih dong Ustadz melihat mantan suaminya itu. Emang antum kira di Cililitan? Ini kan ini di surga gitu. Setiap itu lewat perih hatiku ya Allah. Itu mah lagu tahun 90. Ketika dia lewat tenda biru akhirnya perih. Itu yang pertama. Yang kedua, dia itu kemudian akan didudukkan mantan suaminya itu. Mana yang paling baik, mana yang dia pilih untuk dirinya ketika di surga. Ada yang ketiga, Allah memilihkan yang paling baik akhlaknya untuk dia. Kalau enggak srek gimana? Lu yang milihkan Allah kok enggak srek? Ya pasti srek. Karena dulu, kenapa saya ngomong kayak gini? Saya pernah ibu kajian di satu tempat itu. Saya menceritakan lika-liku wanita di surga. Saya ceritakan kan salah satunya wanita di surga itu nanti kalau dia belum nikah nanti dinikahkan dengan Rasulullah. Loh pertanyaan itu ada di atas kertas. Kalau dipilihkan sama Allah kalau kurang srek gimana Ustaz? Loh saya bingung jawabnya. Loh, kalau Allah yang milihkan nggak srek itu yang srek terus siapa? Ya Allah. Memang menghadapi makhluk yang dominan perasaannya itu susah. Masya Allah. Bagaimana jika saya dan suami berbeda visi dalam mendidik anak? Suami terlalu berorientasi dunia.
Sehingga usaha saya mendidik anak-anak dalam agama lebih berat. Apa yang saya harus lakukan mendidik anak agar berorientasi akhirat? Gini Ibu, saya simpelkan aja. Orang yang datang dalam teras kehidupan kita ada dua. Ada yang datang membawa bunga, membuat kita tersenyum. Ada yang datang membawa duri yang membuat kita terluka. Artinya, ada pasangan kita yang terkadang sesuai dengan harapan kita. Bersyukur sama Allah. Ada yang jadi pasangan kita tidak sesuai dengan harapan kita. Bersabar. Kenapa Allah kirimkan suami ibu kayak gitu? Padahal ibu sedang pingin sekali mendidik anak supaya anaknya menuju kepada akhirat. Karena Allah tahu ibu mampu untuk bersabar menghadapi suaminya. Didoakan aja ibu suaminya terus menerus, insya Allah. Ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu senjata bagi orang yang beriman. Makanya jangan pernah dinafikan kekuatan doa. Doanya seorang istri setiap malam pasti merubah banyak keadaan. Tidak ada yang mampu merubah takdir kecuali doa. Doa. Dan yang kedua, ibu tunjukkan akhlak yang baik setelah ibu itu ingin mendidik anaknya dengan akhirat. Karena terkadang ada senjata yang paling efektif. Senjata paling efektif itu perbuatan kita, ibu. Ibu tunjukkan setelah ibu itu betul-betul punya cita-cita akhirat. Ibu itu betul-betul berubah. Sampai suami itu nanti terpengaruh dengan ibu. Saya tuh pingin gitu, setiap istri, setiap suami, setelah dia belajar itu, pertama kali yang terpesona dengan perubahan itu harusnya suami dan istri kita. Ibu tunjukkan akhlak yang baik. Sampai suami itu mikir, Masya Allah ya, istri saya setelah ngaji tuh, Masya Allah, gampang diomongin, taat. Akhirnya ketika sudah terpesona, terpikat hatinya. Ketika sudah terpikat, secara tidak langsung, ibu tidak usah ngomong, kalau Allah, kalau Rasul, dia akan ngikutin ibu. Berapa banyak istri yang menjadi agen perubahan bagi suaminya. Dan itu tidak sedikit. Suaminya asalnya bengal gitu, tapi istrinya sabar gitu. Berubah. Jadilah agen-agen dan pintu-pintu kebaikan bagi suami kita. Bagaimana menyamakan pemahaman tentang agama antara suami istri? Ini suami istri lagi. Di mana suami saya masih belum mau banyak belajar tentang sunnah dan ibadah sunnah yang lainnya. Dalam rangka mencari jalan kita ke surga. Sabar ibu. Luwes kalau menjalankan syariat itu. Jangan mentang-mentang ibu hari ini ilmunya lebih banyak daripada suami, menjadikan ibu lebih sombong daripada suami. Jangan nanti pulang terus sombong, pulang ke rumah, suaminya baru pulang. Sini mas. Kamu tahu nggak surga punya tingkatan? Nggak tahu kan? Itu diriwayatkan Bukhari Muslim mas. Ada di kitab 175 jalan ke surga. Halaman 14 dan 15. Bagian kanan atau kiri? Pokoknya halaman 15. Jangan gitu. Itu sombong. Saya mungkin pernah mengisahkan. Ibu nanti cek ya video saya. Luwes dalam syariat. Ini ada kisah nyata. Ini agak panjang dikit ya. Saya tambah 5 menit. Ada bapak-bapak itu habis kajian saya di Pancoran, itu ngikutin saya. Dia ngomong sama saya, Ustadz saya ini dulunya sebelum ngaji trauma. Trauma apa pak? Trauma dengan kata kajian. Saya kaget. Ada orang kali ini tuh trauma kata kajian. Orang biasanya trauma itu macam-macam. Kecoa, tikus, kucing. Ini trauma kata kajian. Maka kemudian dia cerita. Singkatnya cerita itu apa? Dulu dia nikah, berangkat dari titik 0 bersama suaminya. Istrinya ketika tersapa dengan hidayah, luar biasa, percepatannya luar biasa. Dia ganti semua komunitasnya, kebiasaannya, hobinya diganti semuanya. Kemudian suaminya belum tersapa angin hidayah. Artinya angin hidayah belum menyapa hati laki-laki tersebut. Laki-lakinya kemudian yang masih standar sebagaimana awal nikah. Ibarat perjalanan, istrinya itu kayak mobil F1. Suaminya itu kayak mobil Koasi Tambun Bekasi. Ini terlalu jauh perbedaannya itu. Loh sampai akhirnya istrinya itu, karena kadang-kadang kan tidak sadar ya, wanita itu kalau dapat sesuatu tuh pulang-pulang itu siapa yang pertama kali pengen digurui? Ya suaminya.
Setiap pulang ke rumah tuh, pun surga itu kayak gitu jalannya ke surga itu. Pulang ke rumah itu ngomong terus. Karena kemudian yang satu pemahamannya belum sebagaimana istrinya. Yang terjadi apa? Gesekan, pertengkaran. Ibarat kapal itu sudah mulai limbung. Dihantam dengan badai, dihantam dengan karang, dihantam dengan berbagai macam batu bebatuan yang besar. Limbung, mau karam. Loh sampai sang suami itu ngomong, Ustadz percaya enggak? Apa itu? Loh sampai saya itu kadang-kadang saya nanya sama istri saya kalau lagi saya di kantor. Kajian di mana hari ini? Di sini. Temanya apa? Kenapa saya nanya tema Ustadz? Karena biasanya nanti pertengkaran berdasarkan tema kajian. Itu kan? Ibu-ibu aja nggak percaya. Siapa lagi sayang saat itu mau naik mobil aja nggak jadi. Saya tutup lagi pintu mobilnya. Saya dengerin lagi itu. Oh gitu ya Pak? Iya Ustadz. Tapi saya lihat laki-laki ini baik Ibu. Kenapa? Dia tidak sama sekali mencela istrinya. Nggak mencela istrinya sama sekali. Kemudian akhirnya sang suami itu akhirnya apa Ustadz? Kapal itu karam Ustadz. Kapal itu karam. Pisah. Istrinya kemudian sudah menikah. Lagi. Ya. Sang suami ini saya lihat dia pernah nyela istrinya. Dia nggak pernah mengatakan istri saya sih ini begini. Enggak sama sekali dia. Bisa memang bisa. Tapi dia nggak menyela istrinya. Sampai akhirnya dia trauma dengan kajian. Karena menurut dia yang merubah istri saya itu ya kajian itu. Dendam dia. Loh sampai kemudian setiap di grup itu ada undangan kajian. Di delete itu undangan itu. Loh itu nyata Ibu. Sampai kemudian akhirnya satu waktu ketika dia lagi searching kerjaan untuk tugas kantornya. Dia dapetin ada video-video anak. Qadarullah Allah yang menakdirkan. Itu video-video yang pendek-pendek 1 menit itu. Video 1 menit kan memang harus dibuat ya Bu. Karena ada orang itu kalau ngeliatin video itu dilihat menit berapa ini. Karena khawatir dengan kuota pulsanya. Dia 1 menit. Dilihat 1 menit, 2 menit. Dia dengerin ada ajian saya itu. Jalan yang lurus yang dia dengerin sampai utuh. Dia dengerin lagi. Lalu sampai akhirnya ketemu saya di Pancoran itu. Ini kisah nyata ini. Dan sekarang orang itu pengen lurus. Pengen benar hidupnya. Kalau boleh kita mengurai takdir, walaupun tidak boleh ya, kita mengambil ibrah, apa yang bisa kita katakan? Cobalah kalau istrinya bersabar. Tapi kan tidak boleh digituin. Kenapa? Karena takdir sudah terjadi. Tapi itu bisa menjadi ibrah untuk kita. Kadang-kadang kan gitu Ibu. Kita harus paham gitu. Kadang-kadang kemudian suami kita itu belum paham sebagaimana ibu. Ibu ngajinya sudah juz 30, suami ibu masih Iqra 3. Nggak usah ibu kemudian merendahkan, hei suami yang Iqra 3 sini. Nggak usah begitu. Karena kemudian merendahkan itu. Sabar, titipkan kepada Allah dalam pintu-pintu langit supaya kemudian suami kita diberikan oleh Allah keberkahan. Insya Allah akan nyampe. Ustadz, bagaimana jika wanita menikah beberapa kali, begitu juga sebaliknya. Bagaimana nanti di akhirat? Apakah akan hidup dengan semua yang sudah dinikahi? Enak bener. Ini siapa yang nanya ini? Ini saya sakit jadi sembuh gara-gara baca ini nih. Ibu yang nikahnya kumpulnya dengan 1 suami, masa 3 suami dikumpulin itu. Emang kita kira surga apaan? Ya enggak, ibu nanti akan kumpul dengan suami yang tadi saya terangkan 3 madhab itu. Makanya Ummu Darda itu ketika dilamar sama Abu Sufyan, sama Muawiyah, beliau enggak mau. Dan sampai padahal Muawiyah itu kan punya banyak kelebihan. Kemudian Ummu Darda ditanya, "Karena Ummu Darda ini cantik, solehah." Ditanya sama Muawiyah, "Kenapa kamu enggak mau?" "Karena saya ingin bertemu kembali dengan Abu Darda." Masya Allah itu. Nah itu jadi landasan dalil sebagian ulama bahwasanya kita nanti akan bersama dengan suami yang terakhir. Tapi kalau ibu betul-betul takut dengan zina setelah ditinggal suaminya, ibu takut dengan zina. Dan ibu sudah jatuh cinta sama seorang laki-laki, sudah mentok, ya sudah nikah. Tapi saya pengen ketemu suami saya yang sudah meninggal Ustaz, biar Allah nanti yang ngatur. Ya, karena kalau sudah di surga itu Allah yang ngatur semuanya. Ya, jadi tidak ada yang namanya kepedihan, tidak ada pedih di surga itu, tidak ada. Makanya pernah saya sampaikan kan loh,
wanita itu kadang-kadang pertanyaan itu kadang-kadang kan gitu, menunjukkan perasaannya. Kalau pernah saya sampaikan di sini kan, ada itu seorang wanita tanya sama syekh itu di Arab, secara langsung, Syekh, suami saya masuk surga nanti, insya Allah, karena orangnya soleh betul. Boleh nggak kalau nanti kami dapat rumah, saya kunci rumahnya itu. Syekhnya nanya, lu ngapain Bu dikunci? Supaya suami saya tidak bersama bidadari. Kemudian syekhnya menjawab, ya Allah Ibu, kasihan betul suami Ibu. Dijajah di dunia, dijajah di akhirat. Itu Syekh Raifi yang bicara, enggak saya. Kalau kita mau nikah, ntar ada yang mau nikah. Hari gini belum nikah, ya Allah. Menghadapi Dajjal sendirian itu berat. Kalau kita mau menikah dan dihadapkan pada dua pilihan, yang satu ikhwan sholih, yang satunya ikhwan biasa. Kita sebagai akhwat harusnya memilih yang sudah sholih dan yang baru hijrah, sehingga bisa prosesnya lebih baik. Tapi, pikiran sedikit cenderung kepada yang baru hijrah. Tapi hati tidak membolehkan berpikir pilih yang sholih saja, biar bisa membimbing kita. Istikharah. Minta pertimbangan ibu. Terus di antara yang dua ini, mana yang paling baik sama ibunya? Kalau dia yang ini Ustadz, si Budi misalkan, Budi, ya produk pendidikan SD. Ini Budi, ini Bapak Budi. Si Budi kemudian dia dekat dengan ibunya, itu yang paling baik. Kenapa? Wa barram biwalidati walam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Karena aku berbakti kepada ibuku, dijadikan hatiku tidak kasar dan tidak sombong dan tidak celaka. Anak yang paling baik sama ibunya adalah anak yang ibarat kata anugerah. Yang kemudian harus kita ambil. Kenapa? Pasti dia orangnya tidak kasar. Orangnya pasti lembut. Kenapa? Allah sudah jamin, Allah sudah garansi. Orang yang baik sama ibunya itu dua. Tidak dijadikan sombong, kasar, dan tidak akan pernah celaka dunia dan akhiratnya. Cari yang paling baik sama ibunya. Dilihat. Ini yang paling baik sama ibunya itu mana. Makanya ibu-ibu nanti kalau ngelihat ada kumpul-kumpul sama teman-temannya ibu, ada anaknya teman. Kok baik banget, ibunya sebelum duduk, anaknya sudah bawa kursi. Ibunya belum minum, sudah disuguhkan minuman. Ibunya mau berdiri, dia sudah mengulurkan tangannya. Ambil Bu, jadi menantu itu. Karena orang yang paling baik sama ibunya, tidak dijadikan oleh Allah dua. Tidak dijadikan celaka dan tidak dijadikan sombong. Sama nyari istri yang untuk anak kita pun kayak gitu. Itu standarnya para ulama ngelihat bagaimana itu. Ya, makanya kemudian itulah yang kita pilih, yaitu adalah semacam itu. Cari yang kemudian paling baik sama ibunya. Tapi jangan lupa istikharah, minta pertimbangan sama ibu kita. Nanti jawabannya supaya nggak bingung. Pengennya pengen sono, Ustaz, tapi hati condong ke sana. Nah itu biasanya adalah karena kita tidak istikharah kepada Allah. Istikharah. Jawaban istikharah tidak selalu mimpi. Jawaban istikharah itu terkadang mantap aja. Sudah bismillah ini. Jangan dikira istikharah itu harus mimpi. Mbak dijawab, Mbak lamaran saya. Maaf ya saya belum mimpi. Nggak bisa. Anak saya kebetulan pesantren Nasyifa boarding school Subang. Ada teman saya nanya pondok sunnah apa bukan. Ya sunnah lah, semua yang ngikutin Nabi sunnah Rasulullah SAW. Saya bingung dengan pertanyaan itu Ustaz. Kata teman saya itu bukan pondok sunnah, saya sedih sekali. Standar sunnah itu apa sih? Standar sunnah itu kelompok, golongan, atau cara kita beriman dan metode kita dalam beragama. Metode kita di dalam beragama mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Siapapun yang mengikuti komitmen mengikuti Rasulullah, maka sesungguhnya itu adalah bagian dari sunnah. Kecuali menyimpang, menghujat sahabat. Kalau sudah semacam itu. Dan tidak usah kita kemudian mengambil satu pekerjaan yang bukan pekerjaan kita. Memvonis orang, memvonis organisasi itu pekerjaannya qadhi. Qadhi itu siapa? Qadhi itu hakim. Bukan yang dibebankan kepada Ustadz, LC, MA. Nggak bisa jadi qadhi itu ibu. Qadhi itu tingkatannya tinggi. Dia hafal ribuan hadis, hafal Al-Quran, faham usul fikih, diletakkan, kemudian diuji oleh para ulama, kemudian disetujui aklamasi oleh umat. Nah, itu qadhi. Lah sekarang itu semua jadi rebutan qadhi. Jangan pernah mengartikan sunnah itu kepada kelompok.
Kalau Ustadz itu sunnah, kalau enggak ini enggak sunnah. Itu kan kelompok dan golongan itu fanatisme buta itu. Kapan-kapan kita bahas tentang masalah fanatisme itu. Setelah pembahasan kitab ini selesai. Ya udah. Inilah yang kita sampaikan dalam pertemuan kali ini. Semoga Allah memberikan keberkahan. Ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila tutur kata saya berlebihan. Apabila bersandanya kurang berkenan, melukai hati, menoreh luka, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga Allah mengumpulkan kita di dunia, memperjumpakan kita di surga. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.